Selamat malam kawan-kawan semua. Perkenalkan, nama saya Rido. Saya pernah jadi pembaca yang baik. Sekarang sibuk jadi sales. Ya, diajak nongkrong aja sama Rega. Ayo Dok, sama Bang Dea tanggal 19 boleh. Oke, itu aja sih. Terima kasih. Oke, Kak Olive, silakan. Halo, selamat malam teman-teman semuanya. Aku Olive. Mungkin kalau disebut pegiat literasi terlalu serius. Aku pembaca yang kadang-kadang menulis gitu. Tapi mungkin tidak sebaik Mas Rido. Jadi pembaca suka-suka. Dan sekarang kebetulan aku mengelola sebuah perpustakaan. Jadi memang sehari-hari bertemunya bacaan gitu. Itu aja mungkin. Kenalin dong perpusmu. Oh ya, kenalin Kak. Perpustakaannya di Jeruk Purut, namanya Forward Library. Kebetulan minggu lalu juga Mas Yoshi mewakili kios Mas kios Yoshi, oh juga iya. jadi pembicara karena kami ada forum toko buku independen waktu itu. Jadi boleh kalau mau mampir juga kapan-kapan. Ya, Forward Library ya Kak. Forward Library. Oke, mungkin itu perkenalan dari penulis kali ya Bang. Oh ya, di sini ada Intel kan ya. Kita bakal takutnya di Bradel kayak di Jogja ya. Nggak ada, kalau lihat dari celananya nggak ada. Gak ada yang celana pensil ya. Jenis ketat nggak ada. Kita nggak ada. Oh ya, sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir. Ini kenalan teman-teman saya dari corporate ini Bang, yang belum melempar dadu deh. Nah, mungkin kita mulai aja acaranya. Mungkin kita mulai dari itu kali ya Bang ya. Ini cerpen kan termasuk formula awal Bang dia nulis kali ya, sebelum esai terbitin esai. Nah itu bisa diceritain nggak Bang proses kreatifnya, kenapa Bang dia lebih milih nulis cerpen terlebih dahulu, lalu setelah itu baru ke format-format lain, dan sekarang terakhirnya di hip hop kan, di rap. Dan ini saya pernah lihat podcast Bang dia, kalau Bang dia itu tahu stand up lebih awal mungkin bakal stand up juga ya kayaknya. Nah mungkin itu sih penasaran saya dulu. Iya, jadi awalnya itu aku nulis puisi. Terus lama kelamaan kan karena terpapar bacaan yang lebih bervariasi, ketika aku nemuin bacaan yang aku suka banget, biasanya aku tergoda buat mencoba menulis dalam format itu. Pola yang berulang sih kayak gitu biasanya gak. Nah waktu itu aku inget banget aku baca beberapa ceritanya Garcia Marquez. Terus aku ngerasa kayak menarik ya, cerita ternyata bisa dituturkan kayak gini. Dalam konteks waktu itu kebanyakan cerita pendek dalam bahasa Indonesia. Mungkin teman-teman sekarang nggak tahu, tapi dulu itu sebagian besar koran nasional itu setiap hari Minggu tuh dia punya rubrik sastra, dia nerbitin cerpen. Nah waktu itu aku ngerasa bosen sebetulnya sama cerpen-cerpen umumnya di sastra Indonesia. Bisa dibilang waktu itu style yang dominan kurang lebih realis. Terus dia selalu ada kayak pesan-pesan sosial gitu, dan dalam ruang eksplorasi yang tidak luas seperti cerpen, jatuhnya seringkali jadi kayak kultum, kayak ceramah. Nah aku waktu itu sebel lihat cerita-cerita kayak gitu. Terus aku berpikir mungkin gak ya cerita itu ditulis misalnya plotnya sedikit aja, atau plotnya banyak tapi nggak ada yang penting urusannya gitu. Atau gimana kalau plotnya nggak jelas tapi karakternya menarik gitu. Jadi eksperimen-eksperimen kayak gitu yang kulakukan, dan ternyata waktu itu dapat tempat. Memang nggak banyak sih, tapi ada 2 waktu itu koran yang mau menerbitkan cerita-ceritaku. Koran Tempo yang waktu itu redakturnya Nirwan Dewanto, sama koran Media Indonesia redakturnya Damhuri Muhammad. Itu aja 2 koran yang mau memuat, dan cukup sering waktu itu sampai naskahnya cukup banyak untuk dikumpulkan jadi sebuah buku. Terus kukumpulkanlah jadi buku ini yang pertama kali terbit tahun 2016. Berarti itu salah satu pemantiknya itu setelah baca-baca karya Gabo emang. Iya, karena aku ngerasa bisa kok ternyata cerpen itu dibuat dengan cara yang bukan konvensi di Indonesia gitu. Terus di situ juga aku ketemu bacaan-bacaan lain lah yang lebih bervariasi gitu ya. Aku baca Borges waktu itu, aku baca David Foster Wallace, salah satu yang aku suka banget, eksperimental ceritanya. Kalau yang cewek mungkin kayak Lydia Davis gitu. Terus aku ngerasain semua orang melakukan eksperimen bentuk dan tidak ada pesan moral untuk berbaik hati kepada sesama dan lain sebagainya itu. Jadi senang aku pengennya karakterku kusiksa saja terus gitu sampai tamat dan gak ada resolusinya gitu. Bisa lah kayak gitu karena toh ternyata gak ada batasan-batasan
apa yang nggak boleh dilakukan terhadap karakter atau terhadap cerita kita gitu. Berarti kurang lebih bakat menggonggong nih ngambil secara keseluruhan karena si karakter disiksa oleh narator kurang lebih ya bang. Salah satu polanya Salah itu. satu polanya. Oke, mungkin dari Rido atau Kak Olive ada yang setelah mendengarkan dari proses kreatifnya Bang Dia nih kan terinspirasi dari tapi ada yang kelupaan satu bang. Apa tuh? Bang Dia pernah nyebut beberapa kali Ernest Hemingway sih di esai. Nah, Sebenarnya ada keterkaitannya juga. aku tuh suka banget sama Hemingway, tapi aku nggak bisa tulis kayak dia. Gaya-gayaan aja sebenarnya. Tapi yang aku pelajari dari Hemingway itu bukan cara menulisnya per se, tapi gimana cara dia menyusun sequence. Jadi Hemingway itu kalau bercerita lebih banyak gambar, jadi kayak kamera film gitu, dari adegan ke adegan, dan seringkali cerita itu berjalan di bawah teks, jadi sebagai subteks ceritanya. Mungkin kalau teman-teman pernah baca cerpennya Hemingway judulnya Cat Under the Rain ya kalau nggak salah. Jadi kayak adegannya tuh cuma di dalam satu kamar hotel, pasangan suami istri, suaminya lagi tiduran di kasur sambil baca majalah, istrinya berdiri dekat jendela ngelihat keluar, terus ngomong ke suaminya, sayang itu di luar ada kucing kecil kehujanan, kasihan deh gitu. Terus suaminya cuman, oh beneran ini ada gitu. Dan sepanjang cerita tuh cuma itu aja urusannya. Istrinya berkali-kali minta dilihat dan suaminya berkali-kali tidak peduli. Dan akhirnya si istrinya ini manggil penjaga hotel, karyawan hotelnya bawain payung. Si istrinya turun keluar, terus pembaca dikasih tahu bahwa nggak pernah ada kucing itu gitu. Jadi si istri itu hanya keluar membawa payung dan dia ke situ gitu. Dan suaminya tetap nggak peduli gitu. Nah sebenarnya kan itu cerita tentang hubungan yang rusak ya, hubungan yang komunikasi nggak jalan. Tapi Hemingway nggak pernah mengatakan itu secara eksplisit gitu. Jadi dia ngasih kita tuh suasana, dia ngasih kita adegan-adegan yang tidak mengkuliahi kita lah. Nah itu sebenarnya yang coba ku serap sebagian gitu. Oke. Berarti kurang lebih Ernest juga mempengaruhi lah yang banyak. Betul, Ernest Hemingway dan Ernest Prakasa. Karena ya berarti Bang Dia memulai karir jurnalistik setelah nulis cerpen atau pas sedang itu ya Bang ya? Ketemu sama kebetulan sih itu kalau jurnalistik itu. Jadi waktu itu kan periodenya itu sekitar tahun 2015 itu aku balik ke Jogja. Setelah aku kerja di Jakarta setahun, balik hanya punya tabungan gak banyak, tapi aku harus menyelesaikan skripsi. Nah di periode itu aku banyak nulis cerpen di koran yang tadi ku ceritain. Cuman namanya nulis di koran itu honornya sering telat teman-teman. Honornya sering telat. Sementara kos-kosan kan nggak bisa telat ya, kita harus bayar. Nah disitulah akhirnya aku ketemu seseorang bernama Fahri Salam. Fahri Salam ini bikin website waktu itu, aku lupa nama websitenya, tapi dia buat long form jurnalistik gitu. Dia nawarin, "Dek kan kamu bisa nulis, pernah nulis liputan nggak?" gitu. "Belum mas," gitu. Mau nggak coba gitu. Coba nulis liputan apapun lah yang kamu mau, long form kayak gini-gini. Akhirnya dari situ aku nulis efek prose judulnya, tulisanku tentang Nurul Hanafi. Aku ketemu penulis antik lah di Jogja, orang yang suka baca buku di hutan, gerak-geriknya lambat gitu. Menarik lah, kayak novel-novelnya Marcel Proust memang. Aku nulis itu. Nah dari situ ternyata diterima di komunitas teman-teman yang bergiat di jurnalisme ya gitu. Diterima, dapat tawaran pekerjaan dari situ juga. Kebetulan yang menyelamatkan nyawa. Sampai saat ini ya Bang ya. Saat ini udah jarang juga sih sekarang kalau aku udah nggak ngeliput, lebih banyak bikin konten. Terakhir emang berarti yang di distrik ya Bang. Ada di Malaka sekarang ada programku namanya Follow the Street. Oh itu mirip-mirip distrik. Iya, formatnya mirip tapi hip hop. Waduh. Walaupun nama programnya diambil dari lagunya Melby ya. Oh itu Bang. Iya. Melby. Ya. Oke, mungkin saya kebanyakan nih sebagai moderator. Silakan mungkin Inces kan. Terstrike saya Bang Suryo. Enggak apa-apa. Silakan mungkin Bang Rido atau Kak Olive mau ada pertanyaan nggak? Selama ini kan Rido kan salah satu orang yang cukup mengikuti Bang Dia dari
sejak COVID, bahkan sebelum COVID kali. Terakhir tadi gitu, aku juga buka pintu ada Ridho di belakang. Terlahir untuk karya-karya Bang Dea seperti itu. Bikin sekte gitu. Oke, menanggapi dari proses kreatif tadi, aku jadi keinget awal aku ketemu buku Bang Dea itu atau karya Bang Dea itu di salah satu toko buku indie di Kota Padang, Kedai Teroka namanya. Waktu itu aku masih kuliah semester 2 apa 3 gitu. Waktu itu aku lagi nyari-nyari buku puisi aja sebetulnya. Cuma saat itu aku ketemu Bakat Menggonggong. Waktu itu sampulnya masih biru yang ada cumi-cuminya. Hewan-hewan. Ya, nah waktu itu karena masih awal ya di kampus, bacaanku ya sama seperti kata Bang Dea tadi, masih cerpen-cerpen koran, puisi-puisi koran, yang mainstream lah, yang emang arus utama emang kayak bacaan wajib gitu kalau di sastra gitu kayak Nafis, Seno Gumira dan lain-lain. Waktu itu aku ketemu Bakat Menggonggong, aku terkesima sama blurb-nya, bagian belakangnya. Di buku merah ini nggak ada, tapi ya itu nonjok banget sih kalau menurutku. Itu kalau nggak salah kisah sedih kontemporer. Jadi dia metik dari situ. Kenapa apa ya? Di situ tertulis begini. Rick, temanku adalah penulis yang bagus dan manusia yang baik tetapi tolol. Ia adalah penulis yang bagus dan manusia yang baik tapi tolol dan akhirnya mati karena paru-parunya berair. Ia adalah penulis yang bagus dan manusia yang baik tetapi tolol dan akhirnya mati karena paru-parunya berair 2 tahun lebih cepat daripada perkiraanku dan seterusnya. Aku terkesima dengan narasi seperti itu waktu itu karena nggak ada sepanjang pembacaanku saat itu yang nulis kayak begini, frontal ngomong tolol di mana-mana kayak semau-maunya aja gitu. Itu nggak ada. Soft spoken AFK gitu. Terus pas aku akhirnya beli itu jadinya. Itu masih cukup murah ya. Dan aku juga terkesima ketika baca cerpen pertamanya, itu Kemurkaan Pemuda E. Di situ POV naratornya adalah kayak apa ya? Kayak apa sih namanya? Kalau kita ke Bali terus nyewa orang gitu, kayak tour guide. Kita pembaca itu dijadiin apa ya? Kayak pengunjung di situ. Ayo hari ini kita lihat keseharian pemuda hari ini apa aja, dia ngapain aja kayak gitu. Dari situlah aku mulai tertarik dengan karya-karya Bang Dea gitu. Itu sih awal pembacaanku, perkenalanku ya. Pembacaan aneh. Anomali waktu itu di aku. Malah sampai-sampai kutipannya viral lah, yang ada banyak sekian cara banyak untuk mati, tetapi yang paling buruk adalah melanjutkan hidup ya. Itu viral, perlu dipiagamkan sih itu Bang. Tapi sebenarnya salah itu orang mengatribusikan kutipan itu ke aku. Sebenarnya kan ke tokohnya gitu, Tokohnya benar. Sama kayak kasusnya mungkin Cantik Itu Lukau gitu ya Bang. Iya, ada kutipan Ya, yang kutipan agak sensitif. Ya saya pernah itu juga share di Instagram dan ada yang komen. Ini harusnya dikasih konten warning gitu karena ini berkaitan dengan oh ya mungkin saya kurang bijak juga mungkin nge-share atau gimana gitu. Mungkin silakan Kak Olive bagaimana? Oke, tadi kutipannya akan kamu tulis di nisan kamu gak nih? enggak. Kayak Cerpennya ya. Aku enggak bitter sekarang Jadi itu yang mau aku tanyain. aku happy. Oke. Pertemuan aku sama dia aku sudah lupa kapan, tapi aku tahu nama dia duluan sebelum aku tahu sosoknya. Jadi dulu kebetulan aku adik tingkat dia yang tidak ketemu sama dia di kampus. Kejauhan. Jadi dia lulus 2016, aku masuk Filsafat UGM di 2017. Dan tapi sebelum aku masuk itu memang aku sudah kenal sama beberapa orang di Filsafat UGM dan nama dia juga salah satu yang sering muncul lah waktu itu di dalam obrolan. Jadi sosok gitu ya. harum ya Kak. Belum kecium sih waktu itu gimana. Tapi yang pasti dulu pertama kali aku pikir Dea Anugrah itu tuh perempuan. Banyak kan yang mengira perempuan sampai akhirnya aku beneran cari dan justru bacaan aku dari tulisan dia tuh pertama kali aku ketemu di blog kamu dulu, kamu sempat ada blog kan? Ada. Dan aku ingat banget ada satu fiksi mini yang dia akhirnya loncat keluar jendela. Itu aku suka banget justru dari situ dan aku belum sempat baca buku kamu sama sekali. Sampai akhirnya aku baca Bakat Menggonggong ini aku cek di Goodreads itu di 25 Februari 2018. Jadi waktu itu aku baru masuk semester 2.
aku merasa aku harus baca tulisan-tulisan dari alumni gitu kan. Karena dulu itu aku udah sering baca buku-buku Eka Kurniawan kan yang paling banyak dan mungkin paling dikenal dan paling mudah didapatkan bukunya pada saat itu. Terus ketika aku sudah di Jogja lebih luas aksesnya untuk bertemu buku-buku lain, akhirnya aku ketemu buku dia. Dan di Goodreads aku cek tadi ternyata aku kasih bintang 3. Itu bukan berarti buruk ya teman-teman, karena kan di Indonesia tuh kesannya kalau bintang 4-5 itu yang bagus. 3 itu menurutku iya, jadi kayak netral. Netral tapi nggak ada reviewnya. Jadi 3 itu kebanyakan di aku buku-buku yang mungkin tidak begitu membekas. Dan aku beneran lupa waktu itu apa sih yang aku pikirkan ketika aku membaca Bakat Menggonggong 8 tahun yang lalu. Karena udah lama banget kan, dan setelah itu aku banyak sekali baca kumpulan cerpen lainnya karena aku memang paling suka kumpulan cerpen kebetulan. Dan kebetulan temanku ada yang punya cetakan barunya, aku juga dulu bacanya yang cetakan lama. Aku pinjam karena aku pikir ada perubahan, tapi ternyata tadi aku sempat tanya ke dia, sebenarnya belum ada perubahan kecuali kata pengantar di awalnya gitu ya. Akhirnya aku coba baca cepat, belum sampai cerpen terakhir tapi udah menuju ke akhir, dan aku jadi sadar kenapa aku kasih bintang 3. Ternyata ketika aku baca lagi ada beberapa bagian yang sekarang mungkin bikin aku kurang nyaman ketika membaca bukunya. Mungkin teman-teman di sini kalau ada yang juga merasakan hal yang sama mungkin nanti seru ya kalau misalnya ikutan sharing juga, terutama teman-teman perempuan yang ada di sini. Karena ketika aku baca, ketidaknyamanan yang aku rasakan itu ketika ada deskripsi-deskripsi tentang perempuan atau cara tokoh laki-laki di sini menyebut perempuan. Dan mungkin pada saat aku baca di awal juga aku merasakan hal yang sama, tapi pada saat itu lebih banyak bingungnya dan gak ngertinya gitu. Kalau sekarang aku baca ini udah lebih punya kesadaran dan pengetahuan yang lebih banyak mungkin ya. Terus tadi menarik juga soal cerita di awal tadi sempat dibahas. Aku ketika membaca ulang buku ini, aku merasa buku ini tuh sekarang dengan kesadaranku yang sekarang, aku merasa buku ini adalah buku tentang cara bercerita daripada kumpulan cerita itu sendiri. Jadi tadi kan sempat dibahas soal format gitu ya. Di sini aku melihat dia tidak sedang bercerita, tapi mempertanyakan kenapa kita suka cerita. Mungkin mayoritas pembaca seperti aku dulu juga, aku kebetulan juga terpapar sama cerpen-cerpen konvensional. Dulu salah satu penulis favoritku adalah Seno Gumira Dharma. Jadi aku membaca cerpen beliau sampai akhirnya aku bertemu pola yang terus berulang dan oh ini mirip sama yang lain-lain gitu. Jadi ketika aku baca lagi cerpen-cerpen dia ini, mungkin kan kita ketika baca cerpen tuh berharap ada tokoh, ada konflik, ada perkembangan, ada resolusi. Tapi kalau di sini dia berkali-kali menolak memenuhi kontrak itu. Jadi ada banyak cerpennya yang memang berputar-putar, terus melebar kemana-mana, membahas hal yang tampaknya nggak relevan dan kadang-kadang berakhir tanpa jawaban yang jelas. Jadi kayaknya dulu ketika aku baca ini mungkin sangat-sangat kaget karena selama ini aku baca cerpen-cerpen udah jelas gitu polanya dan ada rasa lega ketika kelar membaca. Kalau di sini tuh kayak lebih sebel yang terus kenapa dia terus udah gini doang. Jadi itu sih setelah membaca ulang ada beberapa perasaan yang mirip tapi tidak nyamannya juga ada perasaan baru yang muncul gitu di situ. Mungkin itu kali ya openingnya. Oke, makasih Kak Olive atas penjabarannya. Tepuk tangan dulu ya. Ini cukup bertanggung karena tadi ya itu juga sempat kami bincangkan sama Rido juga kan, di situ karakter perempuan di situ terkesan disfungsi ya atau bagaimana gitu. Gak berfungsi lah. Gak berfungsi. Nah itu mungkin sekarang kesempatan Bang Dea mungkin klarifikasi. Itu jawabannya simpel sebenarnya. Kalau laki-laki tidak bahagia begitu dia nulis memang begitu. Tapi makanya aku ngasih pengantar dalam kondisi setelah aku bahagia kan. Pas aku baca, aduh kok gini banget ya. Kok sinis, kok bitter gitu, pahit gitu. Karena memang konteks ketika cerita-cerita ini ditulis, dia ditulis oleh seorang anak muda laki-laki yang pahit gitu. Pahit dalam kemiskinannya, pahit dalam kecongkakan keilmuannya, pahit dalam ketidakbahagiaannya gitu. Jadi memang karena itu aku nggak mengubah apapun, Liv. Jadi kubiarkan dia sebagai satu arsip lah menandai gimana sih caraku berpikir pada masa itu gitu, gimana caraku melihat dunia. Di masa itu tuh memang sangat bitter ya aku. Bahkan aku pernah mempermalukan diriku sendiri tuh di Ubud Writers and Readers Festival tahun 2013, masih satu masa dengan buku ini. Jadi sebenarnya aku datang ke situ sebagai esais dan aku nggak tahu kenapa waktu itu temanya Kartini, anjir, temanya
From Darkness Through Light kalau nggak salah. Iya, terus aku ditaruh di panel diskusi utama, disuruh ngomongin Kartini. Terus tentu saja pikiran bitter ini menghasilkan satu punchline. Aku bilang waktu itu ya, di depan Gunawan Muhammad dan lain-lain, saya melihat sumbangan Kartini adalah sumbangan terhadap gerakan global whining gitu, karena dia whining setiap terus orang kayak, hah, apa orang ini gitu. Mas Gun itu sampai ngomong ke orang di sebelahnya. Bingung ya? Enggak, dia ngomong ke orang di sebelahnya kayak, siapa anak ini gitu, kok kayak gitu ngomongnya. Nah yang dia nggak tahu, orang yang diajak ngomong itu teman sekelasku, si Unif. Terus abis aku turun dari panggung, si Unif, Dek gila lu gitu, dia tanyain ini. Aku ketawa-ketawa aja, tapi memang pada waktu itu kayak gitu kondisinya. Dan kurasa nggak fair kalau aku yang sekarang dengan kesadaran yang baru, dengan pemahaman yang baru, menghilangkan itu gitu, dengan apa namanya, dengan menutupi jejak atau apa gitu, menurutku nggak fair. Biarkan aja dia menjadi arsip dari aku di periode itu. Sama seperti tweet tahun 2014 itu, dibiarkan aja nggak apa-apa. Self development lah ya Bang. Memang begitu, memang tolol. Iya, ketika ada perubahan, ketika ada perkembangan, ya memang dia secara natural terjadi, dan ya kita harus juga mengakui atau menerima bagian di belakang yang menjadi bagian dari pertumbuhan itu menurutku. Oh benar-benar. Berarti bakal tetap, ya udah gitu aja. Tetap ya, aja aku biarkan. Tapi kalau misalnya sekarang atau nanti aku nulis cerpen lagi, tentu saja suaranya akan berbeda, pendekatannya akan berbeda. Tapi mungkin yang tadi dibilang Olive, kayak tendensi buat membuat pembaca jengkel tuh masih ada mungkin ya. Karena aku suka banget sama, ada satu komedian namanya Andy Kaufman. Andy Kaufman itu sepanjang karirnya lucunya nggak seberapa, tapi bikin orang sebelnya sering banget. Jadi dia suka banget, kalau komedi itu kan sebenarnya kan persoalan mengelola ekspektasi pendengar kan. Benar. Jadi main setup, orang nunggu punchline ya kan. Nah Andy Kaufman ini seringkali nggak mau memberikan punchline. Salah satu komedi dia yang paling menjengkelkan adalah dia naik ke panggung dan membacakan novel The Great Gatsby kan. Sampai tamat dan orang terakhir yang nunggu sampai tamat tuh kok nggak ada juga punchline-nya gitu. Nggak ada punchline-nya. Dia pernah bikin acara gulat, nantangin gulat orang gitu. Ya benar-benar ancur-ancuran lah itu Andy Kaufman tuh. Tapi aku senang karena dia merasa percaya dengan visi dia. Menurut dia komedi yang dia bawakan, performance yang dia bawakan itu bukan buat menghibur orang. Dia nggak mau jadi topeng monyet gitu yang memenuhi ekspektasi orang. Kalau topeng monyet kan orang ekspektasinya, oh habis ini ke pasar nih, monyet ke pasar, habis ini pakai payung nih. Nah monyet yang ini tidak mau. Dia menolak. Tiba-tiba nyalon mungkin ya Bang. Enggak lah kalau itu enggak. Mungkin tadi saya juga sempat notice sih sama nama mungkin ya, kayak dari tadi Kak Olive bilang kalau kirain cewek nih. Saya juga gitu awalnya sebelum dikenalin Rido kan. Jadi waktu itu lagi naik juga kan isu tentang feminisme waktu itu kan Bang. Dan itu ada penulis juga satu, Dia Safira kalau nggak salah. Itu yang nulis apa? Ada serigala perempuan ya? Apa ya? Ya pokoknya itulah intinya, mungkin saya lupa. Lalu itu saya kira, terus si Rido ngenalin nih, lah ternyata ini. Nah terus gini nih Bang, saya juga ingat kalau kata Seno kan di judul bukunya, kalau aku lebih ke berkaca ke kondisi sekarang sih Bang, apa-apa pembungkaman segala macam. Ini mungkin udah bergeser ke topik lain. Itu ada rencana Bang Dea nggak? Karena kata Seno kan kalau jurnalisme dibungkam itu sastra harus bicara. Itu ada nggak arah Bang Dea bakal dari latar belakang, terus pengen cerpetin lagi nih situasi yang merekam situasi yang ada pada saat ini gitu? Aku bingung. Ini mungkin agak berat ya, tapi aku bingung sebenarnya sama adagium itu ya, ketika jurnalisme dibungkam, sastra harus bicara. Kayak maksudnya ya dari apapun yang terjadi pada jurnalisme, sastra bicara aja nggak apa-apa, bicara terus aja nggak apa-apa. Kalau nggak salah Seno yang katanya itu yang pas nulis Sepotong Senja itu karena salah satunya karena keadaan di Timur. Bukan Sepotong Senja, itu dia nulis Saksi Mata. Saksi Mata ya? Saksi Mata sama Jazz Parfum ya, novel. Tapi ada rencana arah ke sana nggak Bang atau bagaimana? Kalau per se kayak gitu nggak. Aku nggak tertarik menceramahi pembacaku sebenarnya. Tapi kalau misalnya, mungkin kalau teman-teman pernah baca 100 Tahun Kesunyian, di situ kan Marquez itu ngomongin persoalan sosial juga.
Dia ngomongin gimana UFC, United Fruits Company ya, bukan UFC yang gulat ya teman-teman. Itu merusak Amerika Latin sebegitu parahnya. Dia juga memasukkan adegan di mana buru-buru perkebunan pisang itu ditembakin gitu segala macam. Tapi dikemas dalam satu cerita yang bukan ceramah gitu. Nah mungkin kalau yang kayak gitu aku masih mau melakukan. Tapi yang kalau misalnya terlalu berkhotbah gitu aku males sebenarnya. Mungkin ada tadi kalau yang Kak Olive ya, mungkin ada tanggapan Kak untuk ini atau mungkin Jurnalisme dibuka. bukan ini kan udah ketika dari klarifikasinya Bang Dia itu kan bentuk arsip dari perjalanan karir penulisan lah mungkin. Iya. Aku paham juga sih. Tadi aku pengen aja biar yang lain juga tahu. Tadi sebelum kita mulai diskusi sebenarnya aku udah ngomong ke Olive, ini memang karakter ceweknya kayak gini Liv. Terus Olive bilang, iya memang aku mau ngomongin itu juga tuh katanya. Jadi memang jadi bahan diskusi aja gitu. Karena menurutku penting juga untuk dibicarakan karena kan nggak cuman soal laki-laki yang menulis tentang perempuan ya. Aku rasa penulis semuanya juga bertumbuh dan pasti Betul. ada tulisan-tulisan lama mereka yang memalukan. Sebagaimana aku melihat tulisan-tulisan lamaku juga. Banyak yang memilih untuk mengarsipkan, tapi mungkin ya perlu dengan disclaimer seperti ini diperbincangkan, ditunjukkan bagaimana perspektif kami sekarang gitu. Karena jangan sampai ketika ini dibaca orang-orang terus orang-orang mengira oh nulisnya kayak konteksnya, gini benar. kayak gitu. Jadi aku senang sih ada kata pengantar baru di buku ini yang menjelaskan itu dan mungkin kalau orang-orang yang mengikuti dia di media sosial bisa melihat perubahan itu juga. Tapi tetap sebel sih aku. Tentu Aku saja. bacanya tetap sebel karena ya mungkin aku juga beberapa tahun terakhir lagi banyak kembali membaca tulisan-tulisan perempuan karena aku baru sadar kalau aku lebih banyak membaca tulisan laki-laki selama ini. Sekarang aku berusaha balance kalau bisa lebih banyak gitu. Dan aku senang sekali sama tulisan surrealis sebetulnya. Dulu kan ya mungkin ya karena pengaruh Sena juga ya, tapi lagi-lagi bentuk cerpennya ternyata makin lama bukan sesuatu yang pengen aku cari terus-terusan gitu. Jadi ketika ketemu tulisan dia yang juga banyak surrealisnya, ada semi-semi realisme magis juga ada mungkin karena pengaruh penulis-penulis yang kamu baca juga. Itu juga cukup membentuk caraku mencari bacaan baru. Tapi sekarang aku jadi ketemu kalau dulu kan mungkin ya Italo Calvino, terus Gabo, terus Borges juga. Tapi sekarang ternyata ada banyak sekali penulis kontemporer yang kemudian bisa bikin balance bacaanku lah. Aku lagi suka Tessa Moshfegh sama saya Kamurata juga kebetulan. Dan kayak aku juga beberapa kali membahas tulisan dia sama teman-teman di Forward karena kan kami punya buku dia juga yang non fiksi tapi karena itu yang paling banyak di request sama teman-teman. Lebih normal. Karena lebih normal. Terus pernah ada perbincangan terakhir kali kemarin pas aku cerita kalau aku akan membahas Bakat Menggonggong, kami jadi membahas kamu paling suka tulisan dia yang mana gitu. Terus ada yang pertama kali bilang aku paling suka non fiksi, tapi kayaknya cerpen tuh masih di tengah-tengah. Jadi kebanyakan paling nggak mengerti novel kamu yang terbaru. Jadi urutannya itu rata-rata pada bilang non fiksi nomor 1, nomor 2-nya itu cerpen atau puisi, nomor 3-nya cerpen atau puisi, baru yang terakhir novel. Jadi sebetulnya cerpen-cerpen dia juga ternyata banyak sekali menjadi salah satu pintu bagi teman-temanku ketika baru awal membaca. Karena kan seumuran aku yang mungkin ketika ini keluar masih umur belasan atau 20 awal gitu. Jadi mereka banyak terpapar juga sama tulisan-tulisan dia dan banyak yang kaget sih karena mungkin yang pertama kali ketemunya sama puisi atau cerpen ketika membaca tulisan non fiksi kamu terus mereka yang bagus banget ya ternyata non fiksinya. Dan lagi-lagi mungkin ya karena konteksnya juga kan sebetulnya kamu nulis itu setelah bahagia. Wah, iya, setelah bahagia dengan covernya yang baru itu juga aku suka sekali. Itu sih, jadi sebenarnya aku udah tahu juga dia sudah bagus. Tapi aku merasa itu perlu dibahas, terutama mungkin untuk teman-teman perempuan yang membaca. Jangan sampai kemudian, oh harusnya karakter perempuan tuh seperti ini ya. Oh, iya. Lebih ke karena tidak ngerti aja sebenarnya. Tapi aku inget nih di buku ini tuh ada satu cerita yang melibatkan satu tokoh transpuan. Ingat nggak? Judulnya Perbedaan Antara Baik dan Buruk. Pas aku baca ulang, ternyata aku simpati sekali sama karakter ini gitu. Simpati sekali dan malah menempatkan si karakter laki-lakinya nih sebagai mukondo nggak jelas lah gitu. Sebel banget aku sama si laki-lakinya. Nah pas ku pertimbangkan kenapa ya waktu itu di masa yang sama kan nulisnya aku bisa segitu bersimpatinya sama seorang transpuan tapi menempatkan karakter-karakterku yang perempuan tuh kayak lebih kayak plot device aja gitu.
ntar ada yang mati terus ceritanya bergerak gitu. Kayaknya memang di latar belakang itu tadi sih, unhappiness. Tapi aku jadi mau nanya, seberapa banyak daya anugerah di dalam bakat menggonggong? Semua tulisanku kayaknya autobiografis sih. Semua tulisanku autobiografis, tapi tokoh utamanya bukan aku. Ini jawaban Cesar Aira sebenarnya. Ketika dia ditanya novel dia yang How I Became a Nun, tokohnya anak perempuan, ada segala macam kekacauan lah, ada keracunan es krim segala macam. Pas ditanya ini novel apa, dia jawab ini novel biografis. Tokoh utamanya kebetulan bukan aku, tapi jadi sangat banyak fragmen yang didistorsi, yang diselipkan di sana sini gitu sebenarnya. Bang Dia, oh ya, ngomong Bang Dia juga pernah jadi karakter fiksi ya Bang di buku. Betul. Buku orang lain. Mungkin Satu scene doang gitu. Satu scene. doang. motor ada. Cameo. Gagah gitu kan. Cuma aku jadi keinget ya Bang ya, bahwa di buku Bakat Menggonggong ini emang ceritanya tuh gelap ya aku pikirnya, kayak konflik-konfliknya, keadaan batin tokoh-tokohnya gitu emang pada kena gitu. Itu kan ditulis dalam masa-masa yang tidak bahagia gitu. Pasien semua memang karakternya. Kayak yang penulis itu kan yang akhirnya mati, nulis quotes of the year itu, kayak setidak bahagia apa sih Bang waktu itu gitu. Kenapa kayak isinya tuh sangat-sangat murung gitu di cerpen-cerpen itu. Kalau aku coba ngelihat lagi dari sekarang, kayaknya karena kondisi waktu itu tuh penyebab unhappiness-nya itu the lack of hope. Karena aku nggak ngelihat ada harapan apa-apa gitu. Gelap. Kuliah filsafat ya kan. Skripsi Schopenhauer. Iya, skripsi Schopenhauer. Tidak melihat harus ngapain ke depan nih. Sementara aku pulang kampung tidak mungkin gitu. Nggak ngerti lah waktu itu, benar-benar di tengah ketidakjelasan segala sesuatu. Dan ternyata setelah aku jalani, ternyata hidup tidak bekerja dengan cara kayak gitu. Trajektorinya nggak kayak gitu, nggak yang kubayangkan pada masa itu gitu, yang kayak wah ini pasti spiraling downward nih, pasti rusak lah, pasti apa, pasti nggak ada yang benar. Ternyata ya, makanya buku kumpulan esaiku yang pertama yang Hidup Begitu Indah itu covernya kan gambar rongsokan gitu, tapi di tengah-tengah itu ada televisi yang nyala, dan ada tulisan DVD gitu. Nah, aku sebenarnya di situ pengen ngasih tahu pandanganku yang baru bahwa ada keindahan di tengah semua yang luluh lantak ini gitu. Di tengah kekacauannya ada keindahan, meskipun sekedar tulisan DVD di layar TV gitu. Tanda bahwa harapan itu masih ada, masih Ternyata bisa menemukan gitu, walaupun ya cuma DVD itu tadi. Berarti emang latar belakang keadaan sangat mempengaruhi kepenulisan Bang Dia. Iya. Sebetulnya hal yang perlu kita renungkan juga tuh, karena saya sesama lulusan sastra Indonesia mungkin ya merasa apaan sih ini kuliahnya gitu. kita ngapain abis ini ya. Ini serasa jurusan ini tidak akan mengantarkan kita lebih jauh gitu memang. Dan mungkin itu yang Bang Dia rasakan waktu nulis. Iya, tapi kalau kampusku memang kebetulan menghasilkan penulis-penulis yang juga pasien sih memang. Ada Eka Kurniawan, ada Putut EA, ada Olive. Tapi ada wamen juga loh deh. Apa? Ada wamen juga tapi. Betul. Jangan. Kalau ke Olive bahagia. Sekarang lagi. Sekarang alhamdulillah bahagia. Kita juga punya Bang Esa ya. Oh iya. Bang Heru, Bang Ini. Penyair ya, Unan penyair ya. Penyair. Maaf ya teman-teman, ini kita berusaha menghibur diri sendiri sebenarnya betul. di jurusan masing-masing. Betul. Karena mungkin teman-teman yang di belakang ini ada teman-teman seperti saya bilang tadi kan dari corporate, mungkin lebih segmented lah pekerjaan. Kalau ada yang dari akuntan, ada yang dari manajemen, ini saya masih kaku ini ke bawah logat Padang ya, maaf ya. Apa? Tapi kalau kuliah di Padang udah benar di Unan. Mana Ria tadi? Di luar nggak denger ya katanya. Bario dipanggil. Di Padang. Tapi Bung Hatta loh Bang. Ah, di Padang tuh Unan, UNP, masa Bung Hatta nggak ada orangnya keluar. Tapi kalau ngomongin jurusan, jadi ketika kami bahas buku Dea,
terutama bakat menggonggong gitu, banyak yang bilang aku tuh nggak ngerti, kayaknya karena terlalu filosofis, banyak yang bilang kayak gitu. Terus kemudian aku bingung juga ya mau menjelaskan, nanti mereka menyalahkan aku juga, kamu kan satu jurusan gitu. Jadi aku berusaha bilang ke mereka kalau sebetulnya itu nggak filosofis, aku kembali lagi ke bentuk kan. Tapi kemudian ketika mereka mulai membahas isu, karena kan di sini isunya tuh semua tokohnya depresi gitu kan. Tapi kemudian aku berusaha bahas dan kami sampai kepada satu kesimpulan bahwa sebetulnya yang bikin sebel dari bakat menggonggong ini, tokoh-tokohnya itu tuh nggak semuanya mengalami tragedi besar. Tapi lebih sebel karena semua yang dihadapi sama tokoh-tokohnya ini tuh hal yang mengganggu dan mungkin saja kita alami di kehidupan sehari-hari kan. Ada kesalahpahaman, terus ada kebetulan tapi yang kebetulan yang menyebalkan, ada kegagalan dalam memahami dunia. Tapi kita hidup di dalam dunia yang kacau. Jadi buku ini terbit 10 tahun yang lalu dan 10 tahun kemudian ternyata masih relevan bagi banyak orang karena dunianya juga nggak kacau kan? justru tambah kacau ya, bukannya berkurang kekacauannya malah tambah kacau. Jadi ya aku rasa dia bikin cerita ini supaya kekacauan itu terasa masuk akal. Sekarang aku bisa melihat itu dan mungkin kan penulis sebagian menawarkan alternatif berupa tawaran-tawaran yang dunianya mungkin lebih indah gitu ya, lebih hopeful, yang bagus juga karena kan kita butuh bacaan seperti itu juga agar lebih butuh harapan gitu kan. Tapi itu belum tentu kita rasakan. Mudah-mudahan iya ya, tapi sepertinya kalau sekarang belum gitu. Dan sebagian lagi berupa cerita-cerita yang sama kacau dan absurdnya dengan dunia itu sendiri. Jadi aku melihat cerpen-cerpen dia untuk membantu kita mengerti dunia juga sih dengan perspektif dia pada saat itu gitu. Udah gila ini semua. Apa ini? Oke, ada lagi dong. Ini yang ini dibahas nggak sih Mas di dalam mata kuliah Kasindo? Nah, aduh, silakan. nggak enak jadinya. Skripsimu ya ada ya? Skripsiku Sabda Armandio. Gak Ada abangnya sih. Ada abang. Armandia harusnya dong. Jangan gitu dong. Dekatan nyaring sih. Cuma di kampus aku nggak mau jadi gimana ya, agak jelek ya jadinya. Tapi Bang Givari tolongin saya ya. Oh ya, ntar Bang Givari boleh. Cerita-cerita kampus nggak? Ini cukup internal ya. Cuma di kami dosen-dosennya itu cukup nggak update ya soal bacaan ya. Biasa. Jadi untuk referensi-referensi yang mereka berikan tuh ya masih yang lama-lama. Dan jadi kita nggak bahas karya-karya penulis-penulis muda, apalagi terlebih di angkatan Bang Dea itu kan cukup banyak ya yang naik kayak Bang Heru gitu, Bang Dea gitu dan lain-lain. Jadi ketika aku ketemu ini tuh aku nggak tahu harus ke siapa ngobrolnya gitu. Oh, iya. Ini fresh gitu menurutku kan waktu itu. Jadi aku udah kayak nabi waktu itu. Kayak aku ketemu orang, lu harus bawain, lu baca ini, lu harus baca ini. Udah kayak bawa wahyu aku kak. Lu harus baca ini. Terus dan korbannya. Itu Bang Aldi juga salah satu pembaca Bang Dewa itu. Nah, ketemulah waktu itu sama Bang Aldi di satu kedai kopi dan kita 2 jam ngomongin Bang Dea. Digibahin di Padang lah. Terdengar ses gitu. Yang bagus-bagus kok. Iya. Cuma karena itulah jadi aku nggak terlalu banyak untuk bisa ngobrolin tentang ini gitu, kecuali sama Bang Aldi mungkin waktu itu ya. Dan aku bahkan kayak ini keren banget, aku mau jadiin ini skripsi tapi aku bingung gitu mau arahinnya kemana. Dan sedangkan dosen-dosenku juga paling kalau aku kasih ini mereka ini siapa gitu. Dan ketika baca juga paling ya waktu itu aku pernah ngekaji di mata kuliah kajian prosa. Kami itu disuruh ngeceritain ulang bacaan kita. Aku waktu itu baca Lelaki Harimaunya Eka Kurniawan. Dosenku tuh bilang, Eka Kurniawan gitu, tema-tema yang diangkat dangkal gitu, cuma panjang gitu kayak. Aku jadi ragu buat bawa ini gitu. Yang dangkal gitu, cuma tentang dendam doang katanya. Padahal kan sebetulnya lebih dalam dari itu dan lebih jauh dari itu ya, terutama psikologi tokohnya gitu. Kayak gitu sih keadaan di waktu itu ya kak ya. Di kampus ya? Iya di kampus. Jadi aku akhirnya ya bawa nongkrong aja, kasih teman-teman, bahkan sampai ngerantau Jakarta pun aku ketemu orang yang aku saranin ini juga gitu. Tapi cara pengetahuan tuh emang selalu kayak gitu ya menyebarnya.
dari teman ke teman, dari rekomendasi orang per orang. Iya. Akan sangat sulit gitu ketika dia mau dikultivasi, dibikin-bikin gitu. Soal buku ini tuh aku pernah, Olive mungkin kenal sama orangnya. Jadi waktu itu belum dibukuin, jadi buku cerpen, masih cerpen yang tersebar di media-media gitu. Terus ada orang di Jogja namanya Pak Edi, dia ngontak aku gitu, dia ngomong aku mau terbitin bukumu gitu. Karena dia cerita panjang lah, dia mau bikin kayak movement cerita eksperimental gitu. Aku dengar begitu kan plenger. Enggak deh Pak gitu. Berat bunyinya. Iya, terus kebetulan juga aku udah janji sama Faris Salam, tokoh penting yang tadi itu, buat menerbitkan dengan dia sebagai editornya. Dia kerja di Buku Mojok waktu itu. Nah, masuklah ke situ. Terus si Pak Edi ini denger kabar itu dari orang lain dan ngomong ke orang itu. Dia kayak tersinggung gitu. Kata dia, "Kenapa sih nerbitin di sana padahal kan pas aku nawarin ditolak," gitu dia bilang. Terus dia bilang, "Emang dibayar berapa sih sama Putut?" gitu. Terus aku kan tersinggung ya. Aku tersinggung digituin orang, aku tersinggung. "Kau aku beli." Nah, dan dia tetap jalan dengan project itu ya di penerbit Basa Basi kalau nggak salah waktu itu. Cukup banyak menerbitkan dalam setahun. Tapi nggak jadi apa-apa juga. Nah, maksudku pada akhirnya pengetahuan selera itu kalau dia berkembang secara organik relatif lebih sustain sih kurasa daripada yang dipaksakan dengan modal, dengan apa gitu. Seringkali terlihat konyol aja gitu. Dipajang di rak arus utama ya Bang. Intinya memang antara kau keren atau kau nggak keren. Itu aja. Tapi ini berarti dari paparan Bang ya tadi penjelasannya berarti ini menyangkut dengan latar belakang pada saat itu lah ya Bang ya. Dan aku notice sih Bang yang di kisah sedih kontemporer ini lebih ke formatnya mungkin puisi lebih dekat ke Yang ini ya? Iya, Oh ini puisi, Bang. chat-chatan Facebook Messenger Bang. Ya tapi aku mungkin mengartikannya ini seperti puisi kan ya Bang. Ini walaupun chat-chatan di Facebook, mungkin aku baca dulu ya Bang ya. Ini ada di halaman 103. Mungkin Kasian aku nih, baca karakternya dikit. kasian ini. Pada celah di antara huruf itu, seekor serangga akan mengawasi kita. Kau sapukan abuku dari bahumu, dan ia kepakkan sayapnya sambil menangis. Apakah aku menulis tentang kita atau diriku sendiri? Menulis tentang maut, pemberontakan, atau sekedar kangen yang sepele? Nah, itu tuh ada kaitan sama peristiwa pada saat itu, Bang? Ini aku membayangkan kawan-kawanku yang penyair. Hah? Esa Tegar Putra misalnya. Chat-chatan sama orang yang dia kasih tak sampai gitu. Chat-chatan, dikirimin puisi. Terus ceweknya cuma reply sekali, "Tolong dong vote bayiku di kontes ini." Gitu. Aku menertawakan kisah cinta penyair-penyair aja sebenarnya. Yang kayak wah dia gencar lah mengeluarkan kata-kata, makan daun kata-kata Bang ini kan gitu. Keluar. Oh ini kurang lebih Iya. olo-olo juga buat. Olo-olo buat penyair-penyair gitu. Masa kira ini Iya. ada kaitannya dengan personal gitu. Enggak. Aku enggak di Facebook Messenger kalau aku. Di apa Yahoo apa dulu yang Waduh tua banget. Kelihatan umurnya. email apa dulu. Tapi ini emang berarti tujuannya emang untuk Cemeh. merepresentasikan kalau ini penyair nih kemungkinan kayak gini nih PDKT-nya. Iya, kayak dia nggak mengerti apa yang Akhirnya baru terjawab. dia nggak mengerti apa yang menarik bagi lawan bicaranya kan. Ha. Itu menarik bagi dia gitu kan, dia pakai gitu-gitu. Padahal lawan bicaranya nggak tertarik, lawan bicaranya cuma butuh voting dia untuk kontes bayi cantik gitu kan. Dia lagi kayak video-video lucu Instagram dia sibuk Fafifu tapi ceweknya kayak Ya siapapun lah ya, nggak cowok nggak cewek tapi memahami lawan bicara gitu. Bicara benar-benar. Aku jadi ingat juga Bang Imen di buku puisinya yang Selamat Malam Kawan. Kawan. Itu juga ada bikin satu puisi yang kayak gitu, dimana si tokohnya itu dia ngirimin puisi panjang banget gitu. yang nggak berguna gitu. Itu tadi yang disebut Olive kegagalan memahami dunia itu. Dia nggak paham apa yang harus dia lakukan. Iya. Sementara pacarnya di seberang sana mungkin udah punya pacar lagi gitu. Dan ini manjur sih, seorang jurnalis musik bernama Rio, dia pernah bilang ke saya, "Dok, kalau kamu mau deketin cewek, jangan kamu nanya kamu lagi baca buku apa, jangan. Itu red flag, langsung turn off orang gitu." Terlalu mahasiswa baru ya, Liv ya. Gimana Liv? Pas masih mahasiswa baru Liv? Mulai siapa?
PDKT Aku jangan kebetulan seperti itu. jadi tokoh ceweknya nih dari cerita-cerita tadi ya. Ditanya baca buku apa pernah, dikirim puisi yang aku cuman balas hal lain pernah. Dipaksa baca Derrida udah belum baca Derrida. Maksa kelar gitu. Baca Zizek sih dulu pernah disuruh. Tapi lucu sih kalau bisa kayak. Ada dulu temanku yang modelnya kayak gitu tuh, nanya-nanya buku. Oh udah baca ini. Aku nengok dari jauh kan, ya bang ini. Tapi sekarang masih jadi abang-abangan juga, Bang? Enggak lagi. di zaman itu aja. Oh, di zaman itu. Tapi kebetulan di perpusku ada satu mahasiswa baru filsafat, tapi bukan UGM ya. Dia lagi sering datang dan semua orang ditanya lagi baca buku apa. Tapi kami juga, bukannya judgmental ke dia gitu, cuman yang kamu mahasiswa baru ya? Iya kak. Oh oke. Enggak apa-apa. Paham. Enggak apa-apa. Cuman kemudian sepertinya itu emang karena dia belum bertemu sama banyak orang aja sih. Aku melihat teman-temanku yang dulu juga seperti itu, sekarang setelah bertemu lebih banyak orang, ngobrol kayak gini gitu ya, datang ke acara-acara, jadi lebih baik sih. Termasuk aku mungkin. Aku ada fase itu, Liv. Ada fase Fase nanya gacor lagi baca banget buku apa? soal literasi dan buku dan filsafat, Enggak sih, evangelis gitu. Kalian harus baca ini guys gitu. enggak. Kayak, Tadi bang, baca ini bawa wahyu. aku ada lagi fase kayak gitu dulu, tapi pas baru masuk kuliah banget. Mungkin karena aku nongkrong sama teman-teman kamu setelah lulus kuliah kali ya. Tapi anehnya tuh yang ku promosikan ke orang tuh dulu ini man, majalah Sabili. Nah, asli aku waktu itu era Muslim Digest man, yang kayak Israel kita hancurkan gitu-gitu. Pertama kali aku baru masuk kuliah. Oh itu yang ada di Iya SI. ada, aku nulis itu di esai dan teman-teman kuliahku tuh masih ingat cerita Ada itu. bendera ini lah, Bang. Ormek ya. Udah. Ada bendera PKS. Sebut lagi sebut. Memang ada memang. Sama ada poster Intifada di kamar buku. Tapi aku menunggu loh deh, kamu menulis cerita-cerita kamu ketika dulu tapi dari kamu yang sekarang. Dari yang sekarang ya. Sebenarnya aku yang paling kurasakan ya ketika aku mengingat masa itu, aku kangen sih. Aku kangen karena teman-temanku itu sangat punya apa ya, brotherhood. Jadi kayak misalnya aku nggak punya celana hitam, mereka akan cariin tuh satu rumah buat pinjemin. Nggak punya sepatu pantofel gitu. Cuman itulah teman-teman, pada fase ketika aku terpapar bacaan-bacaan liberal itu, aku melupakan brotherhood itu tuh. Jadi ku cemooh itu. Sekarang ketika sudah lebih mellow gitu, lebihnya aku mengingat sebenarnya baik-baik kawanku gitu. Nah jadi banyak sekali ketika aku looking back ke belakang tuh, hal-hal yang pernah aku anggap norak, aku anggap gak keren, itu sebenarnya ada sisi kerennya gitu, ada sisi mengharukannya, ada sisi macam-macam lah. Mungkin tapi aku berencana nulis itu di ini sih, Liv, kayak buku esai, tapi formatnya kayak aku ngasih nasihat ke anakku. Jadi kayak untuk dibaca dia di umur-umur 13-14 gitu, untuk membantu dia menavigasi hidupnya lah gitu. Kayak ya cerita zaman bapak dulu gitu. Banyak yang menunggu itu deh. Pengen nulis itu. Pas BBM masih 4.500 ya. Pas BBM masih 4.500. SPP ku 500.000 men. 500.000. Makin mahal kuliah sekarang. Sekarang berapa belas juta ya SPP kita ya, filsafat ya? Zaman aku udah nambah 5 juta. Udah 5,5. Wih, gila. Tapi bedanya memang hampir 8 tahun sih. Banyak yang terjadi sih, Bang. Iya, jauh bedanya. Mungkin dari kita di depan udah ini ya, Bang ya. Ya, kalau ada Udah. yang mau ikut Silakan berbincang-bincang. kalau mungkin ya, silakan dari Mas apa? Awas mas. Ya, Mas ya. Pakai mic-nya Mas biar kenceng. Oke, terima kasih. Mungkin ini agak lama ya, agak panjang. Saya Rafiq, saya dari Senen. Saya mengikuti Pak Dea dari semenjak di Tirto, semenjak jadi penulis di Tirto. Saya mengemari tulisan Pak Dea. Salah satunya yang sangat kusuka adalah puisi, soal puisi. Saya pernah baca puisinya Pak Dea yang dari Miss Arwah dan Kertas Basah. Itu kan perbedaan gaya penulisnya kan beda banget ya, antara yang tadi yang mellow terus kayak lebih flat atau menusuk di akhir gitu kan. Nah itu gimana ya proses kreatifnya?
Terus saya juga suka baca isai-isainya. Salah satu yang aku ingat terakhir yang membekas itu reportasenya di Pulau Biawak. Ya, kalau nggak salah Elite knowledge. ya, kalau nggak salah itu ada 4 artikel yang terbit ya. Dan itu aku baca semua. Beberapa yang membekas adalah bagaimana pada ini jelasin detail latarnya, terus ngambarin tokoh-tokohnya yang kurasa sangat humanis. Sama kalimat pertama yang menurutku menghentak sih. Aku bacakan, pagi di Pulau Biawak adalah pagi yang membuatmu sanggup berkata. Misalkan Jawa meledak dan tenggelam dan kita selamat, aku tidak keberatan tinggal di sini. Boleh ceritain proses kreatifnya seperti apa dan waktu nulis itu kira-kira apa sih yang dipikirkan sama Pak Dea? Terus ada lagi soal mungkin karena saya juga suka baca-baca review di Twitter juga ya. Ada salah satu editor Gramedia kalau nggak salah itu pernah ngasih komentar di bukunya Pak Dea itu. Jadi Pak Dea ini adalah masa depan sastra Indonesia gitu. Itu gimana responnya Pak? Terus soal Pak Dea yang pernah di Meksiko itu kan kira-kira kalau ada kesempatan kesana lagi terus ada niatan untuk menulis buku lagi, kira-kira hal pertama yang terlintas bakal menulis soal apa? Mungkin seperti itu. Oke. Terima kasih. Menarik. Pertama soal buku puisi ya. Buku puisi Misa Arwah itu kutulis dalam kondisi aku kepengen jadi orang Katolik, Mas. Tapi bapak ibuku masih hidup dua-duanya, kan nggak mungkin. Tapi aku waktu itu terobsesi sama penulis-penulis Katolik, sama ritual-ritualnya. Dulu aku rajin ke gereja, iseng-iseng gitu datang. Tapi pertama kali aku ke gereja tuh ada kejadian lucu juga. Jadi kan dikasih hosti ya, roti hosti gitu. Nah, harusnya kan bilangnya kan amin atau aku percaya gitu kan pas dikasih hosti. Pertama kali itu aku nggak tahu aku harus mengatakan apa. Jadi dikasih hosti itu aku jawab oke, kenceng lagi suaranya kenceng lagi. Semua orang nengok, wih impostor. Susah. Impostor. Dari cemilan. Iya. Tapi di pengalaman kedua, ketiga dan seterusnya udah bisa. Tapi pada fase itu memang aku ada semacam apa ya, keinginan mempelajari itu gitu. Terus kebetulan juga waktu itu tuh lingkungan tempat tinggalku itu di dekat kuburan gitu, kayak kuburan yang sangat bersih, kecil, bersih dan tenang banget. Jadi aku sering buat baca buku atau buat sekedar duduk-duduk tuh sering di situ. Dan makanya tema Misa Arwah tuh hampir seluruhnya soal kematian kan. Karena memang kondisinya waktu itu sering duduk di situ, sering memikirkan kematian. Di fase itu tuh aku ngerasa umurku bakal pendek. Jadi kayak ya biasalah ya kehaluan orang gitu ya di usia segitu dengan kayak sepertinya aku akan mati di usia 25. Aku harus bikin apa ya gitu-gitu. Ternyata sekarang 35 dan Bahagia. cuman botak aja, tapi bahagia. Ternyata selalu ada kemungkinan yang mungkin belum pernah kita pikirkan yang bisa terjadi ke hidup kita. Tapi di fase itu aku tidak membayangkan kemungkinan itu tadi. Di situ. Terus kalau kertas basah itu kutulis setelah aku stay di Jakarta cukup lama dan lagi-lagi aku dipengaruhi juga oleh rutinitas hidupku. Aku dipengaruhi oleh apa yang kulihat gitu. Kayak di kertas basah itu aku banyak nulis observasi kayak gimana misalnya aku ngelihat burung terbang gitu. Tapi burung ini bukan burung sungguhan, tapi burung yang ada di atas taksi. Iya, betul. Dan kubiarkan dia lewat karena duitku udah habis, aku nggak bisa naik taksi gitu, aku cuma bisa naik KRL gitu. Nah jadi ironi yang lahir dari pengalamanku hidup sehari-hari aja di kota. Aku ngerasa selalu dibentuk sama lingkunganku, sama tempat tinggalku gitu. Kurasa nggak bisa sih kalau orang bener-bener hidup di satu tempat bisa menyingkirkan semua pengaruh kota atau pengaruh lingkungannya ke diri dia gitu. Terus yang kedua tadi apa? Yang kedua yang reportase Oh, Pulau Biawak ya. Nah, ini juga ada cerita lucunya. Jadi aku di Tirto itu sebagai penulis sebenarnya aku sangat tidak produktif. Waktu itu teman-temanku mungkin menulis 4 artikel seminggu, aku cuma 1. Itu pun kadang-kadang aku nggak setor. Tapi karena atasanku namanya Zener S, dia suka sama tulisanku, jadi dia kayak ya udah kamu nulis 1 aja tapi yang bagus gitu.
bilang ya bagus mau pasti bang. Sampai suatu hari dia jengkel sama aku karena aku lama nggak setor tulisan dan kami mau tahun baru waktu itu, mau tahun baru. Jadi orang-orang dikasih assignment lah. Ada yang ditugasin mantau kondisi tahun baru di kamar mayat. Karena tahun baru itu sering ada kecelakaan dan banyak orang dibawa ke kamar mayat ya. Mr. X gitu-gitu yang nggak ada identitas. Nah, karena waktu itu aku sedang membuat dia jengkel, aku dikasih assignment paling sulit, yaitu kamu liputan tahun baru di tempat yang nggak ada manusianya. Gimana bang? Iya pokoknya cari tempat di mana aja yang nggak ada manusianya, kau liput tahun baru di sana. Gitu. Sebenarnya hukuman, tapi mau nggak mau kan dijalankan. Tapi ya udah aku percaya aja pasti ada yang bisa ditulis. Aku cari-cari di internet di mana ya tempat terdekat yang nggak ada manusianya. Ketemulah itu Pulau Biawak. Tentu isinya biawak teman-teman. Temu biawak dan penjaga mercusuar. Penjaga mercusuar 2 orang. Nah, karena aku percaya apapun bisa ditulis, akhirnya kutulislah pengalaman mulai dari berangkat, terus di sana apa yang terjadi, meskipun tidak ada yang terjadi. Sebenarnya seharian tuh di sana aku menguntit biawak, aku pengen tahu dia bertelur itu di mana. Aku masuk ke bawah rumah ngeliat sarangnya, belajar videografi aku merangkak-rangkak lihat, wah biawak. Pakai Nat Geo ya. Iya, tiba-tiba Nat Geo. Terus aku ngeliat ada orang nelayan gitu mampir. Dia kayak sibuk banget dalam air, gerak-gerak, sok. Aku ketawa kan, kupikir ngapain abang ini ya. Terus aku deketin lagi nyuci perahu, ternyata kayak gitu. Terus ngobrol sama itu mas-mas yang jaga mercusuar. Nah dia karena lama nggak berinteraksi sama manusia, jadi janggal juga dia. Jadi janggal. Aku diajarin cara ini. Kata dia, mas, kalau kamu datang ke tempat baru, kamu harus ambil tanahnya, katanya. Terus dimakan sedikit gitu. Memang ganjil men, pengalaman ganjil itu. 2 hari aku di Pulau Biawak itu. Dan karena nggak ada kegiatan lain kan, internet nggak ada, jadi ngobrol aja. Semua pengetahuannya ditumpahkan tuh, mulai dari ilmu-ilmu tadi itu sampai cara beternak cupang. Semualah aku tulis itu. Ada tekniknya ternyata itu beternak cupang, ada tekniknya. Satu lagi tadi nih bang, tadi Kalau ke Meksiko ya? Ya Meksiko, terus katanya dulu sempat Bang Dia ini adalah masa depan sastra. Aduh. Kalau Bang Benny kan ini ya, anak emas sastra. Itu pasien satu lagi dari Fakultas Filsafat UGM. Nggak tahu ya, kalau itu kan anggapan dia aja mungkin, atau anggapan beberapa orang yang pernah mengatakannya. Kalau aku sih lebih ngelihat diriku kayak orang yang coba survive aja, bertahan hidup dan mengerjakan apa-apa yang kusuka. Itu aja sebenarnya. Kalau perihal misalnya yang tadi, kalau ke Meksiko lagi mau nulis apa, aku pengennya sih bareng anakku dan mungkin apa-apa yang terjadi di sana lah bisa diceritain ke dia gitu-gitu. Sekarang aku ngelihat diriku sendiri terutama bukan sebagai penulis, terutama aku melihat diriku sebagai bapak dan suami, man. Penulis nomor 3 lah. Family man ya bang. Ya, family man. Mungkin itu bang dari pertanyaan yang sudah dijawab oleh Bang Dea. Mungkin kita bisa lanjut. Ada yang pengen bertanya lagi nggak tentang? Ya silakan bang. Sorry mas. Bentar, mikir dulu ya. Gampang mas. Take your time mas. Oke, perkenalkan saya Ditomo dari Depok. Saya suka nulis. Saya punya beberapa portfolio yang memang ya bisa dibaca lah gitu kan. Pertanyaan saya pada forum di depan ini, gimana sih cara menulis di luar rasa nyaman kita gitu? Di luar inilah istilahnya, di luar comfort zone, di luar safe zone kita gitu. Sementara kan kita tahu bahwa apa ya, kita tuh berada di masa ketika censorship-nya udah mulai naik, ketika tulisan-tulisan yang agak offside, kayak misalkan kita nyindir pihak A gitu kan, sekarang nggak boleh sara gini-gini, nanti kan UITE gitu kan. Kebetulan kan saya ada di forum Satu Pena, dan mungkin Satu Pena ini agak jauh dengan penulis-penulis muda di sini, karena kan ya isinya sastrawan-sastrawan model Agus R. Sarjono, terus juga Nasir Tamara, dan memang gapnya kan jauh. Setelah saya baca cara mereka menulis dan cara Mas Ria menulis, Maulid menulis dan yang lain-lain,
yang mungkin saya tahu ya, kok gapnya jauh banget ini, apakah ada holo sastra ketika era 98 dan awal-awal reformasi gitu kan. Makanya saya mencoba untuk sedikit menjembatani itu, karena pada akhirnya saya terinspirasi dari salah satu kawan saya yang kebetulan anaknya Abah Agus Sarjono untuk mengulik lagi, lu tuh bagusnya nulis apa, lu tuh bisa nulis apa sih gitu. Dan saya mikir, bacaan saya kan nggak sebanyak dia baca filsafat, tiba-tiba saya disuruh baca Ali Syariati coba. Dia yang nyuruh baca Ali Syariati, terus di saat saya lagi baca bukunya Jonathan Wilson, terus saya juga lagi mikir ini apakah saya harus baca bukunya yang lain gitu. Baca filsafat barat, timur, Islam atau gimana ini. Terus saya nanya teman saya, ada satu lagi kan, salah satu teman dekat saya, udah lu baca mantik aja. Hah? Kayak oke lah. Pada akhirnya memang itu sih pertanyaan saya, karena saya merasa saya sering berada di writer's block, dan kebetulan kan pekerjaan terakhir saya kan memang sangat tidak berkaitan dengan tulis-tulis, walaupun ya background saya kan banyak kan tulis gitu kan. Ya begitulah hidup kan. Kadang di atas, kadang di bawah, kadang di sliding sama rezim. Terima kasih. Oke Mas. Makasih ya Mas ya. Ya. Mungkin saya juga pengen ini sih Mas, sharing dikit. Ya, Saya juga sebelumnya juga pekerjaan saya juga hal yang nggak relate banget sama Ya. kepenulisan, tapi tetap nulis. Dulu saya audit dari sastra ke audit. Auditor. Ya audit. Terus Ya nggak jauh amat lah. Saya bukan orang sastra, tapi orang review juga. Nah itu Bang Dia, pertanyaan dari Masnya, cara menulis di luar zona nyaman. Dan karena sekarang ini censorship lumayan luas ya, lumayan banyak apa-apa disensor. Kayak stand up aja di YouTube bisa 1 menit doang mukmin. Ya. Terus mungkin itu bisa Bang Dia ada insight nggak untuk hal ini? Mungkin ini bukan satu-satunya jalan ya, tapi yang kubayangkan kalau ngerujuk ke sejarah para penulis gitu, di masa-masa yang cukup represif, mereka biasanya memang mencari bentuk lain untuk mengutarakan idenya atau mengutarakan ceritanya tanpa mengalami sensor atau tanpa mengalami represi langsung. Salah satu bentuk yang paling sering dipakai adalah satir misalnya. Dia kayak melakukan hiperbola atau dia melakukan pengaburan terhadap subjeknya, tapi ketika kita baca, kita punya semacam pengetahuan yang sama gitu. Siapa sih yang dimaksud, atau ini ngerujuk ke kejadian apa. Dan itu sebenarnya cukup mudah karena kita mengandaikan ada pengetahuan bersama. Misalnya di sini aku bilang ada tuh orang bijinya digeprek gitu. Nggak perlu ngomong lagi gitu kan. Ada. Di dunia sebegini luas, Sampai-sampai. iya, dengan sejarah sekian ribu tahun ada. Mungkin tupai di masa lalu. Mungkin di masa Ice Age. Di masa Ice Age. Nah tapi kayak gitu konsepnya gitu. Kita mengandaikan ada pengetahuan bersama dan kita bisa main di level yang tidak terbaca sama itu. Itu bisa satu. Bisa juga kita membangun satu dunia alternatif misalnya. Kalau belajar dari penulis-penulis sci-fi kayak Ursula Le Guin, dia menceritakan dunia hari ini, problem-problem hari ini dalam satu format alternatif gitu. Dia membayangkan dunia yang berbeda dengan sistem yang berbeda, sehingga yang tadi kayak Olive bilang, menawarkan satu harapan baru gitu kepada pembaca. Itu bisa juga dilakukan. Kurasa banyak sih yang bisa kita coba sebagai penulis. Toh sebelum itu sampai ke orang dan sampai di bawah ancaman censorship dan lain sebagainya, dia kan habitatnya di laboratorium kita ya, dan sangat banyak yang bisa kita lakukan selama dia masih berupa barang di dalam laboratorium. Yang penting jangan lupa kunci pintu lab ya, biar nggak dilihat orang. Itu pasti Ya. Kalau soal bacaanmu tadi, mungkin biar nggak terasa sesak dengan begitu banyak rekomendasi, selingi dengan padel bro. Terus saya ditanyain, kok nggak ikut pickleball? Apa itu? Pickleball? Nggak tahu lagi. olahraga yang ini juga ya Bang? Mirip padel. Mirip padel. Makanya, Agak terlambat aku. Penulis itu PH padel Bang. Biasanya main padel penulis. Gue ngomong gitu. kadang teman saya itu bilang, penulis tuh kadang padel, kadang pickleball. Kasti boleh juga.
Kasih Boleh, bisa. boleh. Tapi pakai raket padel main kasih. Boleh. Kriket dong. Wajib. Ke Jakarta Utara bisa tuh. Oke, mungkin udah terjawab ya Bang ya dari Bang Dia. Atau Yang lain gimana? ya, tanggapan dari dari aku sih paling enggak ya. Kak Olive. Aku kebayang mas dua karya ya, dimana itu tuh semacam alegori ya, semacam alegori dari keadaan. Yang pertama itu aku ingat pembacaan orang terhadap cinta yang marahnya An Mansur. Mansur. Dimana di situ tuh isinya kalau kita lihat secara ringkas itu ya puisi-puisi cinta, patah hati segala macam. Tapi ketika kita dig down itu pada masa itu tuh lebih gitu. Itu tuh ngomongin bagaimana marahnya kita ke pemerintah gitu. Dan satu lagi adalah Sabda Mandio, Dekat dan Nyaring. Jadi di situ nyeritain tentang satu kampung di pinggiran sungai yang itu mau digusur oleh pemerintah setempat untuk dijadikan pemukiman yang lebih mewah. Ya. Dan di situ tuh ada satu tokoh yang bertugas untuk ngusir secara halus warga yang tersisa di situ untuk nggak lagi nempatin tempat itu. Nah, jadi tokohnya itu ada satu anak kecil, aku lupa siapa ya nama anaknya, anak kecil. Anak kecil itu sepanjang cerita tuh dia keliling kampung, ketemu dengan tokoh-tokoh orang dewasa di situ dan menagih cerita tentang legenda asal usul daerah itu, Kampung Patos itu. Patos. Nah, masalah-masalah yang ada saat itu selama ketika masa penggusuran, masa pengusiran rakyat setempat di situ itu disampaikan dalam bentuk dongeng. Dimana saat itu ada satu suku ini menempati satu tempat gitu, beranak pinak di situ, bikin pemukiman di situ. Lalu ada satu pihak lagi, suku lain lagi itu mendirikan pemukiman di seberang sungai. Pada awalnya mereka transaksinya oke-oke aja gitu. Tapi satu persatu ada yang diajak gabung lah, ayolah sini, lebih sejahtera di sini gitu, lebih enak di sini kebutuhannya gitu. Satu persatu itu orang-orang pindah, bahkan ada yang sakit, ada yang hilang gitu. Dan di seberang itu tersedia pengobatannya gitu. Alegori-alegori semacam itu menurutku cukup oke, ya, cukup bagus untuk bisa dipakai ketika sensorship itu ada di mana-mana gitu. Bahkan ya kita juga nggak tahu apakah mereka bakal baca apa enggak kan. Nah, itu. Yang penting tulis dulu. Iya. Kalau kata S. Laksana menulislah dengan buruk Oh, itu di pasti. bukunya. Iya. Mungkin Kak Olive ada Aku setuju dengan Dea dan Mas Rido. Mungkin bahkan nggak harus satir atau penuh alegori gitu ya. Sesimpel fiksi aja kan sebetulnya kita bisa bilang, oh itu karangan saya gitu. Kebetulan aku selain baca Bakat Menggonggong, kemarin tuh aku baru kelar baca Perkumpulan Anak Luar Nikah. Itu kan fiksi tapi sebetulnya jelas-jelas menyindir pemerintah di tahun 2016-17 kemarin. Terus aku juga baru baca Aku Melahirkannya Awicin yang terbaru itu, Kematian Kecil Yang Kita Pilih dan Kehidupan-Kehidupan Setelahnya. Dia ada 13 cerpen membahas orang-orang dari yang narasi nggak pernah masuk narasi besar gitu, tapi dengan sangat baik, dan aku yakin juga mungkin nggak dibaca gitu. Dan dia bisa berdalih ini fiksi kok, meskipun di situ jelas-jelas membahas soal makanan bergizi gratis dan menyindir pihak-pihak yang berkuasa. Dan selain dalam bentuk fiksi, yang beberapa teman-temanku lakukan menulis dengan apa adanya tapi dalam bahasa lain. Jadi dalam bahasa Inggris itu kan juga katanya kalau nulis dalam bahasa Inggris nggak akan mungkin ada buzzer yang komen kan. usah buzzer nyerangnya ya. Bahkan nggak harus tulisan panjang gitu, tulisan pendek aja di tweet gitu mungkin nggak akan ada yang menyerang juga. Jadi itu adalah salah satu opsi juga mungkin, tapi ya aksesnya tentu saja tidak untuk masyarakat yang lebih luas. Dan kalau membahas soal writer's block, aku selalu bilang baca yang banyak, ngobrol yang banyak sama orang. Baca yang dibaca pun juga nggak harus buku-buku bagus ya, buku-buku jelek juga patut dibaca karena itu akan membentuk cara kita menulis juga kan, mana yang kita rasa jelek dan mana yang kita rasa bagus gitu. Terus menulis aja sih kayaknya ya. Di zaman seperti ini kan yang lagi-lagi disita ujung-ujungnya kan buku-buku merah gitu, buku-buku yang judul-judulnya mereka sudah tahu. Kalau misalnya tulis judulnya Bakat Menggonggong tapi isinya menyindir pemerintah kan mungkin orang-orang juga
nggak kecuali kita yang membaca dan tahu isinya gitu. Dan mereka kemungkinan jarang baca ya kan. Oh iya, itu dia pasti. Yang bakal nge-sensor itu mungkin ya. Iya, aku rasa zaman sekarang mungkin terlihatnya makin besar represi yang terjadi karena kita terpapar Bener. internet dan media sosial kali ya. Aku rasa dari dulu sampai sekarang ya polanya sudah bisa kelihatan dan justru akses kita untuk terpapar dengan bacaan yang lebih bagus dan mungkin lebih menyindir juga lebih luas dan lebih pintar juga sih kayaknya orang-orang sekarang ya. Jadi akan ketemu sama pembacanya masing-masing juga Bener-bener. yang bukan mereka. Thank you. Saya juga mau share sih jadi. Ya, Saya juga silakan, pernah silakan. nulis ya waktu itu. Dan tiba-tiba ada yang ngasih itulah tulisan bandingan kalau yang saya bikin itu salah. Waktu itu saya emang nulis tentang sejarah dan karena kapasitas saya nggak ada di sejarah sehingga petukangan tentang kesejarahan saya kurang kan. Nah situ ada yang balas, tapi saya menanggapinya dengan yang lah tulisan jelek ada yang baca gitu. Kok bisa ada yang baca gitu. Oh, iya, Menurut saya ya udah yang penting publish dulu aja gitu. Itu kalau insightku buat writer blogs itu tadi. Iya. Thank you. Terima kasih. Karena apa ya, saya tuh nyindir bukan nyindir pemerintah sini doang, saya nyindir PBB, saya nyindir pemerintah Malaysia, saya nyindir mana-mana gitu. Kayak lu sinikal banget sih. Loh, saya kadang nyindir pemerintah Saudi kok pakai bahan Ottoman. Kok padut sama pemerintah. Loh, Anda nih sama Ottoman baku hantam. Loh, buktinya banyak. Lanjutkan Mas, keren. Ya keren. Alhamdulillah. Ditanya sama teman saya. Oh, yang jelek ada yang baca. Kan gue yang baca. Temen mana ngerti Ottoman gitu kan, mana ASN, aduh kayak jangan dilanjutin dibilang gitu kan. Ya begitulah. Saya sebenarnya lebih banyak di soal sport sih, jadi ya terkadang nyindir pemerintah juga sih, karena kan ya namanya politics out of sports itu cuma ada di dogma olahraga Amerika Utara. Dan ketika kita bawa olahraga Amerika Utara itu ke internasional, hilang. Sebut saja mantannya Andin berkasus, tapi kok masih di atas. Terima kasih. Terima kasih Mas. Bahaya. Gak apa-apa, ntar disensor di sini di YouTube. Oke. Mungkin ya masih aman. Masih aman ini sepertinya ada yang katanya bagaimana? Nah, silakan Bung Aldi. Ya, Bang Aldi ya. Maju dia nggak tahu Halo, salam kenal Aldi. Aku mau nanya ini sih Bang. Tadi sebenarnya dari obrolan tadi ya, Bang Dea tuh penjelasannya bahwa cara bertutur, teknik penceritaannya itu sebenarnya di Bakat Menggonggong tuh dipengaruhi dari keadaan atau situasi pada saat itu gitu. Nah yang mau aku tanyakan tuh, karena kalau misalnya aku perhatikan di buku-buku Bang Dea misalnya kayak di Misa Arwah, Kertas Basah, Bakat Menggonggong, itu ada apa ya, pengaruh-pengaruh dari bacaan-bacaan atau penulis-penulis yang Bang Dea pernah baca gitu. Misalnya kayak Kertas Basah, kalau aku nggak salah Nicanor Parra, terus Bakat Menggonggong misalnya dari Cortázar mungkin, atau dari Borges dan lain-lain. Nah yang ingin aku tanyakan tuh adalah bagi Bang Dea sendiri tuh, ketika misalnya Bang Dea untuk ingin menuliskan sesuatu, ini dalam konteks fiksi maksud aku Bang, itu apakah Bang Dea tuh mencari cara bertutur dulu untuk menulis itu gitu, atau tergantung misalnya tadi kayak Bang Dea mengatakan bahwa ingin menulis semacam buat anak Bang Dea gitu, apakah harus konteks sosialnya dulu gitu atau bagaimana gitu, atau setelah ada situasinya begini oke, nanti cara bertuturnya dicari gitu yang lebih tepat untuk ini begini gitu. Itu sih Bang. Sebenarnya nggak ada yang harus gitu, lebih ke kayak kadang bisa dari pengen nyoba teknik tertentu, kadang karena ada tujuan tertentu, tapi kadang bisa sesimpel
aku lagi suka banget memikirkan dua kata lucu misalnya siang malam aku berpikir bolu ketan gitu. Ya, bisa itu jadi cerita kalau misalnya dia cukup bertahan di kepalaku. Jadi mungkin yang stay adalah itu berapa lama dia bertahan di dalam kepalaku. Kalau misalnya aku bawa tidur besoknya udah nggak terasa menarik, kayaknya nggak akan jadi apa-apa. Tapi kalau udah berhari-hari masih kupikirkan, kayaknya aku akan cari cara buat ngeluarin itu jadi tulisan gitu. Tapi nggak tahu, mungkin teman-teman lain ada insight lain mungkin. Ya mungkin beda ya Bang ya, beda-beda. Soalnya dari waktu diskusi sama Mas Esa, Bang Esa yang kemarin minggu lalu, kalau dia tuh tipikal orang yang menulis sekali duduk, tapi sekali duduknya itu bisa berjam-jam gitu Bang. Penyair ya. Mungkin beda konteks ya penyair. Dan dia misalnya ya dia kan suka mendeskripsikan hal yang dekat kayak bagaimana orang masak nasi goreng tapi dia bisa menuliskan secara puitis kayak, dan di telingaku sih terdengar dentingan nasi goreng sedang diracik kayak gitu kan. Tapi sekali duduk. Nah, mungkin beda sama Bang Dia. Mungkin Bang Dia cukup lama bersemayam di kepala baru dituliskan ya Bang ya. Iya. Walaupun aku nulis puisi juga, tapi kalau misalnya membandingkan sama Esa tuh kayaknya metodenya sangat berbeda. Esa tuh dekat sekali sama tubuhnya sendiri. Oh, iya, jadi dia banyak sekali menggunakan organ tubuh sebagai perumpamaan. Dan itu salah satu alasan aku menyukai Esa sebagai seorang penyair. Dia bisa misalnya ngomongin limpa, ngomongin organ dalam tuh paru-parunya, menghitam, apa segala macam tuh bisa. Aku tuh asing sama tubuhku sendiri. Aku nggak biasa mengeksplor bahasa-bahasa tubuh karena nggak tahu ya, nggak tertarik aja aku kayak. Makanya kalau kalian lihat gerak-gerikku kan kikuk gitu kan. Memang nggak terlalu tertarik aku sama tubuhku sendiri. Tapi beberapa penyair kayak gitu, dia sangat mendalami rasa tubuhnya gitu. Batuknya tuh dia jadikan puitis gitu. Kalau aku batuk-batuk aja gitu. Batuk secara budaya. Kalau batuknya metaforis gitu. Tapi oh iya Keluar Taufik Ismail. bolanyo keluar. Itu tadi ada yang mungkin kelewat itu tentang buat anak mungkin tadi ya Bang ya. Oh iya, itu kalau tujuan Aldi. sih, tujuan. Ada konteks sosialnya gitu ya Bang. Kadang bisa dari tujuan. Misalnya kayak ada satu esai itu kutulis judulnya Mari Bung Nak Rebut Kembali. Itu aku memang pengen anakku baca itu nanti. Aku pengen dia lihat betapa kocaknya bapaknya ketika dia lahir gitu. Gimana aku clueless banget, aku nggak ngerti apa yang harus kulakukan. Aku bahkan nggak ngerti harus gimana caranya menyambut dia gitu. Aku pengen suatu saat dia baca dan ngerti gini loh rasanya jadi bapak gitu, pemula gitu, baru pertama kali. Nah itu memang didorong tujuan sih. Tapi ada juga yang tujuannya nggak ada, cuman iseng-iseng aja gitu. Biasanya buat bercanda sama teman-teman sih, ngeledek-ledek gitu. Tapi ada juga yang jadi cerita gitu. Ya mungkin berarti emang tergantung ya Bang dia untuk menulisnya. Tapi biasanya aku hanya melakukan yang ku senang aja sih Ga. Kalau misalnya aku nggak senang, nggak mau. Berarti itu penyebab salah satunya Kang Zen marah gitu Bang. Tuh, aku memperlakukan kantor tuh seperti kegiatan pribadi ya, yang harusnya aku setor deadline tapi belum selesai gitu. Tapi bukan berarti aku tuh nggak mengerjakan pekerjaan ya. Di fase itu tuh siang malam tuh aku di kantor dan selalu sambil nulis. Jadi tidur tuh kadang ada laptop di dadaku tuh, bangun-bangun karena panas gitu kan. Selalu dikerjakan, tapi memang nggak selesai karena aku nggak puas sama hasilnya atau belum cukup rasanya. Tapi kan logika kantor kan tidak sama dengan logika kita sebagai penulis gitu. Jadi tetap harus ada yang dipenuhi. Apalagi bayangkan ya sebagai bos gitu ngelihat ada anak buahmu, reporter, berusaha nulis sebagus mungkin yang dia bisa, lama, terus yang baca 13 orang gitu ya. Kan gimana dia mempertanggungjawabkan itu ke atasannya gitu. Di masa itu aku ngerti sebetulnya, tapi aku tidak bisa membantu, mohon maaf. Katanya sampailah dikirim ke Pulau Biawak itu. Tuh pulau burunya bagi Bang Dia itu ya mungkin. Wih, ombaknya tinggi banget, men. Tinggi banget.
Gak ada orang lagi ya. Ya mungkin ini juga pengen dari insight Bang Dia juga sih. Ini kan Bang Dia itu menulis tuh kurang lebih harus bagus lah ya Bang ya. Iya, minimal aku suka gitu. Minimal suka. Nah beberapa kan kita itu ada yang terjebak di industri yang mengharuskan kita untuk dalam satu hari terus produksi 5 konten atau 10 tulisan. Nah kayak gitu tuh Bang. Memang jahat kan industri. Memang jahat. Saya juga pernah di posisi itu dulu kan. Satu hari itu harus berapa itu? Dan belum SEO-nya lagi segala macam kan. Memang benar orang-orang berserikat dan berontak itu udah benar. Kok Udah bisa? bisa di korporat itu. Kok bisa kok sehari suruh 15 tulisan tuh gila. Dan mungkin ya yang paling mematahkan hatiku dari industri jurnalisme, industri konten itu adalah orang-orang yang masuk ke industri itu datang dengan cita-cita. Oh iya benar. Mungkin dia pengen jadi John Hersey baru, mungkin dia pengen jadi Ryszard Kapuscinski baru. Tapi begitu dia masuk, dia harus menulis soal Ahmad Dhani diketutin di penjara kan, ngapain anjing? Lagu baru slang. Iya, harus menulis tentang Album baru. iya, tentang pertengkaran selebgram. Itu kan mematahkan hati, men. Benar. Kayak wah, ketika dia kuliah mungkin kan cita-citaku adalah menjadi wartawan Tempo misalnya yang keren, tapi karena nggak berhasil di Tempo masuk tempat lain, loh kok jadi Tiba-tiba nulis tumbler tuku hilang di kereta gitu. iya kayak gitu-gitu. Bukan berarti nggak perlu ya, tapi maksudnya jauh lah antara cita-cita dan kenyataan, dan itu yang bikin orang patah gitu. Itu. Cukup membantu sih ini mungkin dari Bang Aldi udah itu nggak? Atau dari Kak Olive ada tanggapan dari Rido, silakan. Jadi membayangkan kepatahan-kepatahan. Nah, coba Liv, bagikan cerita-cerita Kita patah mulai di itu sama. sini patah-patah yang lalu kan. Jadi teringat beberapa tahun lalu kebetulan aku kuliah harus bayar sendiri. Jadi aku waktu itu sudah mulai bekerja sejak kuliah dan mau nggak mau kan menulis ya yang bisa dilakukan dari mana saja. Jadi aku pernah menjadi proofreader, editor, penulis artikel juga yang dibayarnya cuma 12.500 per 500 kata gitu yang dikerjakan semalaman gitu ya. Terus ketika jadi proofreader juga cuman buku tebal yang dibayar cuma 200.000. Tapi kayaknya aku banyak belajar menulis dari situ sih justru. Jadi mungkin untuk melanjutkan tadi menjawab pertanyaan juga soal format, aku jadi kenalan sama banyak sekali format tulisan di situ, sama banyak sekali jenis tulisan dari isunya, perspektifnya, terus bentuk-bentuk cara menulis. Jadi mungkin tetap ada hal baik yang keluar dari situ. Kalau artikel atau buku? Aku nggak suka self help lagi, tapi dulu aku banyak sekali memegang buku non fiksi yang bentuknya self development gitu, karena aku pikir kita bisa berkembang dengan membaca apapun termasuk fiksi juga ya. Jadi aku di perpusku sendiri nggak ada section self development, jadi banyak yang datang terus nanya di mana Mbak buku self help. Aku arahkan ke buku non fiksi yang isinya filsafat. We need help tuh. I need help. Jadi itu sih yang paling aneh. Kalau artikel banyak banget ya yang aneh, tapi dulu aku untungnya nggak dapet yang soal gosip-gosip gitu ya, tapi aku pernah seperti misalnya keuntungan memakai kondom gitu, terus aku yang 18 tahun waktu itu, terus jadi ya udah dicari aja gimana dari artikel lain kayak gitu-gitu, tapi akhirnya aku jadi belajar banyak dan jadi mengulik format juga sih akhirnya. Dan tadi mungkin kamu tidak suka menulis untuk pekerjaan, aku juga merasakan itu karena kadang-kadang ditanya kan kok belum selesai tapi kamu di depan laptop terus, padahal yang aku tulis ya emang tulisan buat aku sendiri. Jadi dulu aku terbiasa menulis, memang pikirannya tuh yang baca paling aku sendiri gitu, nggak ada kebayang bakal dibaca orang lain kan, jadi lebih bebas dan nggak memikirkan harusnya di industri itu bacaannya seperti ini gitu. Aku nggak peduli akan dibaca oleh siapa, sampai suatu hari ketika aku semester 3 kayaknya aku dihubungi sama salah satu ketua komunitas menulis di Universitas Islam Indonesia. Jadi ditanya, ini cerpen kamu bukan? Di email kan. Terus aku bingung kan, dapat dari mana? Apakah dia nyasar ke blogku waktu itu? Ternyata dipakai sama mahasiswa baru dan diakui itu adalah cerpennya dia. Jadi itu adalah salah satu kesadaran kalau ternyata yang baca ketika sudah di internet ada banyak. Tapi karena itu juga akhirnya ada feedback yang masuk dari orang-orang yang nggak aku kenal, nggak punya konteks terhadap tulisanku. Seperti kita baca Bakat Menggonggong, mungkin kita nggak tahu kan dia ngomongin apa, ngomongin siapa pada saat itu. Dan ternyata menyenangkan juga sih ketika dapat komen gitu kan, ini kamu tulisannya nggak jelas. Ya emang nggak jelas karena kalau aku baca blogmu itu
Respect. Keren. Komen aku waktu itu. Ingat kali mau komen Liv? Komennya apa ya? Bagus. Bagus ini. Bagus. Lanjutkan. Support. Tapi sekarang masih berusaha ini sih, ada mindset kalau yang baca aku sendiri, karena kalau misalnya udah memikirkan pembaca lain tuh udah terbatas, sangat-sangat terbatas, pasti akan ada yang tersinggung siapapun itu ya, sampai sekarang pun seperti itu. Tapi kalau misalnya mikirin orang ya nggak selesai tulisannya. Benar-benar. Jadi berat ya, jadi tanggung jawab jadinya ya. Betul. Gimana Mas Rido, ada pengalaman yang sama ketika menulis mungkin? Oh, aku nulis biasanya untuk diriku sendiri sih kak. Tapi aku- terbit di koran. itu cari duit aja itu buat makan nambah-nambahan. Untuk aku nulis biasanya itu ya balik lagi karena aku nulis untuk diriku ya. Aku nggak berharap untuk kayak pesan-pesan tadi ya bang ya, kayak kalian harus tercerahkan, enggak gitu. Aku cuma pengen ngomongin apa yang aku pengen ngomongin aja gitu. Suatu kali aku pengen ngomongin tentang jadi aku waktu itu lewat di depan tukang fried chicken gerobakan. Aku ngebayangin gimana kalau misalkan orang ini yang ngantri dengan orang yang ini itu saat ini nggak sama sekali nggak kenal, tapi jauh di masa depan nanti mereka punya suatu hubungan gitu, apakah mereka rekan kerja atau apa gitu. Dan aku mulainya bisa dari ide-ide yang terpantau kayak gitu sih, baru aku akhirnya nyari bentuknya itu kayak gimana ya yang enak gitu. Aku belajar banyak dari buku-buku dan tulisan Bang Dea. Tapi bagus premis itu dok. Jual KFC yang ngantri ya. Orang yang ngantri 2 orang itu. 15 tahun KFC kemudian. gantungan. Misalnya gitu. Dia yang ditepungin ya. Bagus sih. Aku di situ ngomongin Imajinasi bahwa penyakit. takdir tuh kita nggak ada yang tahu gitu loh, bahwa ya kita nggak ada yang tahu takdir itu jalannya kayak gimana. Terus aku nyari formatnya seperti apa. Aku lebih ke gaya cerita sih. Karena ini adalah cerita dibaca orang, aku mengusahakan bahwa untuk tulisanku enak dibaca, dalam artian ketika dilisankan tuh lancar, enak, nggak putus-putus kalimatnya gitu. Dan aku banyak belajar dari tulisan-tulisan Bang Dea gitu. Setelah aku nyaman untuk ngebaca paragraf ini, aku mulai lanjut sampai semua poin yang aku pengen untuk sampaikan dan bentuk yang aku inginkan itu selesai, aku stop dulu. Setelah aku stop dulu, aku mungkin kasih baca beberapa teman gitu, tolong dong ini gimana ya gitu, bagusnya kepanjangan gak sih gitu. Setelah itu baru aku editing lagi, ya mungkin hal-hal kayak gitu ya, editing stop sampai akhirnya kayak aku merasa ini udah cukup padat deh untuk dilempar kemana-mana gitu. Gitu sih dari gue. Tapi emang ngomong-ngomong soal nulis ini, kayaknya kita apalagi karena di sastra udah belajar metodologi gimana cara yang, sehingga itu menurutku menurut aku aja sih bang, itu membuat kita nggak produktif gitu loh bang. Jadi kita terlalu terpaku sama metodologi. Jadi kenapa ini bisa kayak gini, plotnya kok gini, kok tiba-tiba maju, kok tiba-tiba lompat, dan ada salah koma dikit aja langsung kita coret kayak gitu. Aku kan termasuk baru nyoba nulis lagi. Itu tahun 2000, aku baru berani nulis emang di tahun 2023 setelah lulus kuliah. Nah itu ya beberapa kali terbit di jurnal tempat Bang Rio dulu, tapi kami belum kenal sih waktu itu sama Bang Rio. Dan sekarang kenal, dan ternyata Bang Rio sudah pernah baca. Dan selama 2023 sampai 2024 sampai 2025 malahan, itu aku kayak gak berada di ranahku sendiri, nggak di habitatku, dan aku di korporasi kan. Itu mungkin teman-temanku pada tahu itu tiap kalau ada waktu senggang aku pasti nulis bang. Respect. Dan Bang Aldi ngenalin waktu itu Substack. Dan yang Substack, yaudah nulis ini aja kan. Ini Kang Zen juga mulai nulis sana, ada An Mansur juga kan, usaha mencari tahu itu ya. Username-nya Sardarman dia Ada kan juga. ya Substack itu ya, tapi ya orang harus Enggak. masukin email kan. Nggak harus sih bang, bisa di skip aja, bisa di skip. Nah dari situ aku mulai kayak nulis aja lah, terserah sampah atau gimana nya. Dan aku rasa yang aku post di Substack itu emang sampah semua sih, segala kerentanan aku selama berada di rantauan 2 tahun nganggur dulu segala macam. Dan menurutku itu berhasil sih, kayak kalau emang nulis ya nulis aja sih. Dan toh orang yang baca juga udah tahu nih arahnya atau bagaimana, penting publish dulu aja. Karena tadi benar sih kata Bang dia, itu bakal membentuk kita ke tempat yang lebih
muara yang berbeda gitu kan. Mungkin dari perjalanan-perjalanan seperti itu kita bisa baca lagi. Pas aku lihat di saat ini aku mulai itu tuh tahun lalu. Terus aku lihat tulisanku 2003, 2004 kayak, ah ini kok bisa publish ya gitu ya Bang. Dan menurutku itu sih kalau untuk ngomong nulis ya, karena emang nulis aja sih intinya, nulis dulu aja. Tapi pas tadi Rega ngomong soal produktivitas tuh aku jadi kebayang sesuatu. Kayak kenapa ya kita sekarang tuh punya semacam rasa takut dianggap tidak produktif ya. Kayak kita harus produktif, harus terus bikin sesuatu gitu. Padahal sebenarnya nggak bikin pun nggak apa-apa gitu. Ketika segala sesuatu udah terotomasi, segala sesuatu dibikin dalam jumlah besar, massal, menjadi seragam satu sama lain, kupikir ada saatnya juga kita mempertimbangkan ulang soal produktivitas. Karena menurutku jahat juga ketika kita terus-terusan dipaksa menjadi produktif tuh. Seakan-akan kita nggak bernilai ketika kita tidak memproduksi sesuatu. Aku mungkin ngerasa itu agak penting karena keluargaku itu keluarga pengrajin, keluarga tukang. Jadi kakek buyutku itu pandai besi, bapakku tukang air, tukang-tukang lah semuanya. Aku ngerasa di masa silam itu ada semacam ruang buat orang mengolah craftsmanship gitu. Nah, ketika seseorang mengolah craftsmanship, kerja itu dilakukan untuk keahlian itu sendiri gitu, untuk mempertajam keahlian itu sendiri. Waktu itu dihabiskan untuk itu, tidak semata-mata untuk menghasilkan produk jadi. Nah, aku pikir sebagai penulis kan ada sisi itunya juga ya, ada sisi tukangnya, ada sisi craftsmanshipnya. Aku pikir kita nggak perlu ragu-ragu juga ketika kita merasa pengen menghabiskan waktu untuk mempertajam itu, alih-alih selalu menciptakan produk jadi buat orang. Kayak mungkin versi congkaknya kalau ditanya orang kenapa sih jarang nulis, saya tidak bikin pisau sayur bro, saya bikin keris bro. Oke. Ya sih. Mungkin Tapi saya lebih ke menarik. Aku mau menambahkan sedikit. Tadi kan selain mengasah skill, karena kan banyak juga teman-temanku yang seperti itu pada akhirnya malah nggak bikin apapun karena dia bilang selalu mengasah sampai aku belum puas sama ini gitu. Aku rasa penting juga untuk membahas menulis sebagai rutinitas aja sih. Jadi kebetulan aku juga berpikir melalui tulisan. Jadi aku lebih bisa paham akan sesuatu kalau aku tulis kembali. Kayak misalnya ini kita bahas bakat menggonggong, aku menulis apa sih yang aku pikirkan soal buku ini gitu. Proses berpikirnya juga bisa melalui tulisan. Jadi kayaknya tulisan juga nggak harus yang membuat karya gitu. Karena aku dan teman-temanku juga lagi berusaha merutinkan menulis secara lebih panjang karena kami attention span-nya sudah makin terkikis gitu ya karena sosial media. Jadi ada beberapa teman-temanku yang membuat jurnal bersama. Jadi kita tukeran jurnal tiap ketemu dan itu tuh isinya udah tulisan kayak diary aja. Tapi ngobrol versi lebih panjang dalam bentuk raw tanpa harus membuat sesuatu yang bagus gitu. Terus ya menulis di Substack, di Medium juga aku rasa itu sangat membantu tanpa harus memikirkan follower berapa, subscriber berapa kan. Aku juga merasakan yang tadi Mas Rega rasakan, jadi aku nulis di Substack sudah lumayan lama, di Medium lebih lama lagi. Tapi itu hal-hal yang sekali duduk ditulis. Karena aku kebetulan kayak kita makan kan harus dikeluarkan gitu ya ampasnya. Sebagaimana kita juga baca buku atau misalnya ngobrol sama orang, kadang-kadang ada yang mengganggu, kayaknya ini harus ditulis. Itu jadi ketika aku baca tulisanku bahkan tahun lalu aja, nggak harus yang lama-lama, aku udah lupa aku nulis itu. Karena emang bukan sesuatu yang aku tulis untuk karya gitu, tapi emang pengen menuliskan itu aja, mengeluarkan apa yang aku pikirkan pada saat itu gitu. Jadi kayaknya menarik juga sih untuk melihat, sebagai arsip juga, melihat tulisan sebagai bentuk lain selain karya gitu. Melawan dimensi. Ya karena betul. Iya, emang kepikiran aja kadang. Nah, tahun lalu kok bisa nulis gini ya, apa yang terjadi segi hari itu gitu sih. Lebih ke itu sih. Tapi kalau ya dipisahkan dapurnya mungkin ya Bang ya. Mungkin kita bikin kerisnya di tempat yang berbeda mungkin kan. Dan kita bikin bagus juga sih. Ya lebih ke ini sih. Ya maksudku yang menghalang produktivitas itu malah kita nggak ngerjakan apa-apa, jadinya itu sih yang lebih aku. Mungkin ya aku sama Rido ngerasain ya, kayak pas kuliah itu Rido mungkin nulis dan aku minder, bener-bener minder Bang. Tapi menurutku cara mengasahnya ya dengan cara yapping gitu, nulis setiap hari gitu mungkin ya. Karena berantem di cukup internet. apa? Berantem di internet. Lah beda konteks jangan. Tapi dengan substansi dong.
Udah Capek banget ya. capek, habis energi habis kalau gitu. Di Substack tuh lagi ada yang banyak berantem tapi lo pakai tulisan. Nah, itu kan budaya yang produktif sih kalau ini. Balasan tulisan gitu. Balas-balasan. Berbalas tulisan. Jadi kayak Pram sama Idrus ya. Tahun 60-an. Nanti gue balas tulisanmu enggak. Laki-laki gak boleh cengeng, perantau harus congkak. Laki-laki harus bertikari ya, nggak boleh cengeng. Mungkin masih ada waktu ini kita mungkin agak ya sampai setengah, biasanya segmen ini 2 jam sih biasanya bang. Mungkin ada pengen ya Bang Givari silakan. Nah Bang Givari ini salah satu penulis juga bang, idola saya waktu kuliah. Nulis tentang Volkswagen pernah. Selamat malam, aku Givari, kebetulan masih WNI. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi aku mengenai Bang Dea teringat satu momen yang bagi aku lucu sih. Yaitu 2 hal lucu ya, gitu. Kedua kata yaitu Dea Anugrah dan TV. Kalau nggak salah itu Bang Dea di CNN ya Bang, yang membacakan tentang puisi. Yang sama Mbak Rida ya? Iya, sama Mbak Rida. Dan itu kenapa bagi aku lucu gitu, karena puisi ya itu sastra secara umumnya, dan di televisi nasional itu aku membayangkan apa sih kayak urgensinya gitu sastra atau nulis bla bla, apalagi pembahasan kita dari tadi aku merasa sudah sangat luhur lah gitu, dan ya di pembahasan yang luhur ini pun rezimnya sayangnya kurang luhur gitu, dan aku berpikir apalagi aku udah 2 kali membaca Sesuatu Indonesia ya Afrizal Malna, dan banyak banget penyair-penyair obskur lah, dan Martin Sudraja juga yang fiktif ya, banyak yang kita menulis gitu ya, aku juga pernah menulis gitu ya meskipun nggak pernah dipublikasikan, dan semuanya mungkin menulis di ruangan forum ini. Aku kadang-kadang sering bertanya kepada diriku dan pengen dapat momen gitu bertanya, mungkin Bang Dea lah salah satu penulis lah itu, apa sih itu Bang, apa urgensinya atau ya itulah gitu, kenapa sih Mak menulis selain ya karena arsip memori atau apa gitu. Lalu ada yang kedua lagi ya Bang pertanyaanku, ini aku tentang ribut-ribut orang tua yang ya sering banget ribut lah di Facebook itulah, mungkin Bang Dea sering tahu lah ya. Ya yang sering, atau kalau aku nggak ingat aku nggak salah pernah 2020-an itu almarhum Yuden Elwin gitu buat kanon nggak jelas, dan aku nggak salah Bang Dea menarik aku itu. nolak. Dan ya apalagi pembahasan tentang kanon itu kan opung saud kita kan sering banget membara-bara banget lah gitu. Itu menurut Bang Dea apa sih gitu, kayak masih pentingkah itu dibahas, atau apalagi kan zaman sekarang sudah, bagi aku nulis itu kan kayak multiverse lah, itu banyak lah penulis-penulis yang, apalagi aku awal-awal aku menulis aku justru dari fanfiksi Bang, fanfiksi. Aku kebetulan sebagai mantan wibu bau bawang ya suka-suka fanfiksi nggak jelas gitu kan, Naruto berantem sama Buto Ijo gitu aku buat gitu. Dan tiba-tiba aku baca Bakat Menggonggong, nah serius aku memaki gitu, mengumpat kepada aku waktu itu masih mengira Dea Anugrah perempuan gitu. Perempuan ini kampret banget dah nulisnya. Iya itu. Nah, ya itu yang kedua ya, dan yang terakhir mungkin yang permintaan ya itu. Aku sangat menantikan lah buku Penyair Itu Bodoh terbit kembali. Sangat-sangat menantikan. Kalau bisa aku fans garis keras dari buku itu lah Bang. Mungkin itu aja kepada pembicara-pembicara yang lain gitu. Mungkin bisa ditanggapi juga. Ya, terima kasih. Selamat malam. Pertama tadi apa urgensinya ya tetap nulisnya. Kebetulan aku pakai topinya ini dari film berjudul Dead Poet Society. Gimana udah nonton? Film Cuci Otak Jurusan Kami. Nah, mungkin terdengar klise ya karena udah nonton. Tapi aku suka sih di situ si Pak gurunya bilang ya kita nulis tuh bukan karena tulisan bisa mengubah keadaan atau bisa bikin apa yang hebat-hebat, ya cuma sesimpel karena kita orang aja. Karena kita orang, dan sebagai orang kan
kita mempersepsi dunia nih secara subjektif ya. Jembatan yang kita tengok mungkin beda dari jembatan yang ditengok orang lain. Perspektif kita berbeda. Disitulah yang membuat kita memiliki pengalaman unik gitu sebagai subjek yang berpikir, subjek yang punya sekian banyak pengalaman, subjek yang punya biasnya sendiri, subjek yang bisa terus tumbuh. Dan disitulah perlu kita menulis sebagai cara yang tadi dibilang Olive, kayak menata pikiran kita, mengenali diri kita sendiri. Gimana supaya semua stimulasi yang kita dapat ini bisa tersusun secara masuk akal, membantu kita membuat dunia ini terasa masuk akal lah gitu dengan semua kekacauan ini. Kalau kita tidak menulis, mungkin kita akan tambah sulit lagi memahami kok ada program makan dikelola dengan cara kayak gitu ya kan. Kan tujuannya mengatasi stunting. Nah, yang dikasih makan ya gitulah, keracunan ya kan. Banyak, nggak hanya itulah, banyak. Atau dulu ada pembangunan yang sebenarnya orang nggak butuh tapi dia bangun, kayak gitu-gitu. Nah, keanehan-keanehan itu tuh akan terasa lebih bisa kita pahami ketika kita menatanya dalam proses berpikir yang melibatkan menulis sebenarnya. Kita bisa memetakan segala macam. Jadi urgensinya sebenarnya buat diri kita sendiri sih, membantu kita memahami dunia. Siapa tadi yang kedua? Yang masalah di Facebook tadi bang, ada perseteruan orang-orang itu sebenarnya. Masalah Kanon. Itulah. Kalau kanon itu aku waktu itu memang menolak. Si Ahmad Ilden almarhum itu mau bikin 100 penyair yang harus dibaca gitu. Aku nolak karena aku memang nggak suka sama kanon. Menurutku ketika ada nama yang diletakkan di pedestal, ada nama yang diletakkan di monumen, pada saat bersamaan ada nama lain yang dihapus. Oh iya. Nggak mau aja aku. Kayak terserah kalau orang lain mau bikin, tapi aku nggak ikut-ikut. Menurutku yang dikelompokkan dalam satu pagar itu biasanya domba-domba. Saya bukan domba. Bar. King. Silakan aja mereka. Apalagi sih? Udah. Itu aja ya. Tiga request buku siapa? Oh iya, Wah, maaf. waduh. Ini yang masalah ini. Buku itu ya. Aduh, Bang Fahri kemungkinan bakal jadi fans yang nggak ada. nomor 1 garis depan. Nggak ada, itu buku puisi pertamaku, ku cetak print on demand waktu itu cuma sekitar 70-an eksemplar. Waktu itu umurku 18 tahun gitu ya. Pengen banget punya buku puisi, bikin sendiri gitu. Yang punya tuh teman-teman dekatku di fase-fase awal itu, dan semuanya udah larang untuk mengedarkan buku itu, malu banget. Jadi itulah, tidak akan beredar. Nggak salah, aku ingat bang ada yang mungkin itu termasuk buku, tapi aku pernah lihat puisi abang itu tentang Gandhi. Wah, jelas sekali itu, jelas sekali. Enggak sih, itu dari di Kompas dulu, kompas.id gitu-gitu. Tercecer. Iya, itu pertama kali lah, aku baru pertama kali nulis. Cuman ya tanpa mengalami proses kayak gitu ya nggak ada yang sekarang. Prosesnya. Atau Olive mau nambahkan soal urgensi menulis, soal... Aku setuju sama dia. Menurutku nggak ada urgensinya sih untuk menulis ke orang luas ya. Tapi ini tadi aku sempat nulis di sini bahas judul bakat menggonggong. Tapi ini cara aku berpikir sendiri ya. Judul ini seperti sindiran terhadap intelektual, komentator sosial, pembaca, bahkan penulis. Kita semua sibuk membuat opini, menafsirkan dunia, menghasilkan suara. Tapi apakah itu semua benar-benar mengubah apapun? Jangan-jangan kita semua cuma sedang menggonggong. Betul. Jadi urgensinya sebenarnya nggak ada sih. Tapi aku setuju tadi lebih ke yang lebih penting kan berpikir ya. Dan ya yang tadi dia bilang, kita berpikir mau nggak mau kan harus melibatkan proses menulis itu sendiri. Atau kayak bersiul. Tidak ada kepentingannya bersiul, tapi kita bersiul. Lakukan itu ya, Bang. Kita bersiul. Ada manfaatnya ya. Pengen aja. Indah sekali kan bersiul. Mungkin udah dari Rido ada tanggapan nggak untuk ini? Oh, soal kanon aku juga setuju kanon, sih. Aku nggak setuju sama kanon. Mungkin yang terbaru kurikulum sastra ya. Kemarin kita juga sempat ada yang rekomendasi bacaan untuk anak-anak SD, SMP, SMA. Itu aku menolak sekali. Katro ya. Lagi-lagi tadi ya seperti kata dia juga pasti akan ada nama-nama yang kemudian
dihapus gitu, nggak masuk ke situ. Kemudian pentingnya orang-orang jadi melihat 100 buku ini harus dibaca, padahal nggak juga. Bayangkan itu jadi rombongan itu 100 orang yang direkomendasikan. Wih, Masukin rombongan itu jelek banget kan domba-domba gitu. Stop lah membuat karya. mungkin karena keterbatasan waktu ya Bang Dia. Ini mungkin kita bisa buka buat pertanyaan terakhir kalau ada yang ingin bertanya. Kalau nggak ya udah jam 21:20 juga. Kalau nggak ada, dengan sangat terpaksa ini sepertinya harus kita tutup ya Bang Dia. Mungkin ada ini terakhir Bang Dia, misalkan titah-titah terakhir dari Raja atau apa gitu kan, punchline. Olahraga. Ya, oke, dari Rido atau Kak Olive. Apa itu? Aduh, Ada. kerja ya. Lengkap ya olahraga. Kerja. Masih 2 hari lagi Senin tuh. Berarti dilengkapi dengan ibadah. Ya, ibadah. Oke. Mungkin olahraga, kerja, dan ibadah. Cukup. Pacaran. Apa? Bapak romantik memang. Kerja juga sih kayaknya. Berantau ya. Terus sampai perantau kita. Nongkrong lah, nongkrong ditutup. Nongkrong bener nongkrong. Dan tetap menjalin hubungan baik lah sama orang-orang. Habluminan nas ya. Karena kita nggak tahu suatu saat kita bakal ketemu orang ini di mana. Mungkin kita ke Spanyol terus ada wah tiba-tiba ini teman kecil aku di Spanyol gitu kan. Bisa kita ngobrolin rendang di situ kan. Kan hal yang nggak Sambil beli ayam. Iya. Karena kata Bang Dia juga teman adalah keluarga yang kita pilih kan. Mungkin itu sih dari penutupnya. Ya, terima kasih untuk teman-teman sudah hadir, untuk Bang Dia sebagai penulis, Rido sama Kak Olive yang sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke Kia Studio Chaos, terima kasih banyak. Dan untuk penonton, terima kasih sudah jauh-jauh datang juga. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Ya dengan begitu diskusi ini saya tutup.